Anak ini dianggap tidak berguna karena hanya bisa menggunakan sihir lemah milik rakyat jelata. Sehingga ayahnya pun mencampakkannya dan mengasingkannya ke sebuah desa terpencil. Namun ternyata mana sihir miliknya tidak terbatas, sehingga ia bisa menciptakan benda apapun hanya dengan menggunakan imajinasinya. Dengan kemampuan itu, ia mampu mengubah tempat ia diasingkan menjadi sebuah benteng yang sangat besar dan kokoh. Aku bisa nggak ya bikin sesuatu sebesar rumah? Pertama, pilar. Siapkan 4 sisi untuk menentukan ukuran. Bayangkan kawat tipis untuk membuat lantai dan tembok, serta atapnya. Sip, selesai. Benar-benar hebat. Wah, hebat. Apa itu? Hebat. Gak mungkin. Hah? Dalam waktu sesingkat ini? Ternyata, sihir produksiku bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kayaknya agak kebesaran deh. Anime dimulai di mana seorang pegawai kantoran bereinkarnasi menjadi seorang anak laki-laki bernama Van Vertio. Saat Van melihat keluar jendela, pelayannya yang bernama Til memperingatkannya agar berhati-hati. Van mengomentari betapa mengesankannya pemandangan kota itu. Tetapi Til terkejut melihat betapa lancarnya Van berbicara. Padahal Van saat ini baru saja berusia 2 tahun. Kita mengetahui bahwa Van masih memiliki ingatan dari kehidupannya di Jepang. Sehingga ia sadar bahwa dirinya telah bereinkarnasi ke dunia lain. Omong-omong, ini di mana ya? Kemudian, Van terlihat sedang sarapan bersama keluarganya. Ayahnya adalah seorang bangsawan tingkat markuis yang bernama Jalpa. Dan ia juga memiliki 3 orang kakak, yaitu Murcia, Jart, dan Sesto. Jalpa kemudian bertanya kepada anak-anaknya tentang apa yang akan mereka lakukan hari ini. Kakak-kakak Van pun menjawab bahwa mereka akan berlatih sihir. Sementara Van menjelaskan bahwa ia ingin mempelajari budaya dan sejarah kerajaan mereka, yaitu kerajaan Scuderia terlebih dahulu sebelum belajar sihir. Mendengar itu, ayahnya mengatakan bahwa ia sangat menantikan penilaian bakat sihir Van ketika ia menginjak usia 8 tahun nanti. Di dunia ini, bakat sihir dianggap sangat penting. Karena para bangsawan kerajaan mengandalkan sihir untuk melindungi rakyat mereka. 4 elemen utama yaitu air, api, angin dan tanah dianggap sebagai jenis sihir terbaik. Bangsawan yang memiliki bakat sihir selain 4 elemen utama itu sering dianggap sebagai aib keluarga. Dan diketahui bahwa kakak-kakak Van masing-masing memiliki salah satu dari 4 elemen utama itu. Sehingga ayahnya sangat bangga kepada mereka. Setelah itu, Van bertanya kepada Til tentang alat-alat sihir. Til menjelaskan bahwa kristal dan batu permata dapat menyimpan sihir. Para pelayan lain tidak bisa percaya bahwa Van dapat memahami penjelasan itu padahal usianya masih sangat muda. Kemudian, seorang kepala pelayan bernama Esparda memberikan Van beberapa soal matematika sederhana. Dan Van berhasil menyelesaikannya dengan mudah. Melihat hal itu, Esparda menyadari bahwa Van adalah anak yang jenius. Sehingga ia pun memutuskan untuk menjadi guru pribadi Van. Selama 2 tahun itu, Van belajar di bawah bimbingan Esparda. Suatu hari, Van berduel dengan Til. Namun Til dengan mudah menghindari semua serangan Van. Mengejeknya dan segera berlari menjauh. 1 tahun kemudian, Van bertarung melawan seorang prajurit yang sedang dalam masa pelatihan. Dan Van berhasil mengalahkannya. Melihat itu, anak-anak lain menganggap Van sangat luar biasa. Seorang komandan pasukan bernama D menyadari bakat Van. Ia pun memutuskan untuk mengajari Van cara menggunakan pedang. Karena ia ingin menjadikan Van sebagai pendekar pedang terhebat di negeri ini. Van menjelaskan kepada Komandan D bahwa dirinya masih harus belajar di bawah bimbingan Esparda. Namun pria itu menawarkan diri untuk membantu meyakinkan Esparda. Dan berjanji tidak akan terlalu keras saat melatih Van. Namun sesaat kemudian, Van menyadari bahwa janji itu hanyalah kebohongan. Di mana D memaksanya berlatih tanpa henti. Bahkan menyuruh Van duduk di kursi bayangan saat beristirahat. Karena latihan itu dapat memperkuat otot kakinya. Til kemudian memberikan Van sebuah handuk. Dan Van menggunakannya untuk mengusap wajahnya. Saat itu, Van berpikir bahwa sejak dirinya bereinkarnasi, ia sangat menikmati kehidupannya. Ia pun ingin menjalani hidup ini dengan baik sepenuhnya. Ketika Van berusia 6 tahun, semua orang mulai mengakui bahwa ia adalah seorang anak jenius. Namun yang sebenarnya, Van tidak pernah berhenti berlatih dan belajar, sehingga ia akhirnya merasa sangat kelelahan. Karena itu, Van mengatakan kepada Til bahwa ia ingin bermain di luar untuk pertama kalinya.
Till pun mengajak Van pergi ke pasar dan juga memperlihatkan kepadanya sebuah perusahaan perdagangan bernama Mary. Sebuah perusahaan besar, di mana perusahaan itu sudah membuka banyak cabang di seluruh kerajaan ini. Namun tiba-tiba, mereka melihat seorang pria yang sedang menyeret putranya. Membuat Van bertanya-tanya mengapa tangan anak itu diikat. Pria itu menjelaskan bahwa ia berencana menjual anaknya sebagai budak. Namun Van bingung dengan perkataan pria itu. Till menambahkan bahwa keluarga miskin memang sering menjual anak-anak yang tidak mampu mereka beri makan. Karena mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, seorang wanita bernama Rosalie menyambut Van untuk masuk ke dalam. Namun Van bertanya kepada Rosalie berapa harga anak laki-laki itu. Ayah anak itu menjelaskan bahwa putranya memiliki sihir pencurian yang bisa berguna jika dimanfaatkan. Tetapi Rosalie mengatakan bahwa anak itu hanya bernilai 3 koin silver. Membuat sang ayah marah. Pria itu pun memukuli putranya, lalu mengatakan bahwa mereka akan pergi ke toko lain. Namun Van segera menawarkan untuk membeli anak itu seharga 5 koin silver. Pria itu pun langsung mengambil uang itu dan pergi begitu saja. Setelah itu, Van menanyakan nama anak itu. Dan ia memperkenalkan dirinya bernama Hamsin. Van kemudian mengatakan kepada Hamsin bahwa ia bebas untuk pergi. Menjelaskan bahwa Van membelinya hanya karena ingin menolongnya. Namun Van menyadari bahwa Hamsin tidak memiliki tempat untuk pergi. Ia pun memutuskan untuk mengajaknya tinggal di mansion keluarga Vertio. Namun para penjaga menjelaskan bahwa ayah Van pasti tidak akan menerima Hamsin. Kecuali Van membawanya masuk sebagai budak pribadinya. Rosalie pun kemudian membantu mereka membuat kontrak budak. 奴隷契約の印です。契約が破棄されない限りこの印は残ります。ありがとう。感謝するよ。失礼しましたさあこちらへどうぞ。貴族様から感謝のお言葉をいただけるとは。行こうかもし。Beberapa minggu kemudian, terlihat Hamsin memberitahu Van bahwa Komandan D sedang mencarinya. Namun Van justru memberikannya sebuah kue, dan menyuruhnya memberitahu Komandan D bahwa dirinya tidak ada. Van bertanya mengapa Hamsin tidak mengenakan sarung tangannya. Hamsin pun menjelaskan bahwa ia ingin agar semua orang melihat simbol di tangannya. Namun Van tetap menyuruhnya untuk memakai sarung tangan yang sudah ia belikan untuknya. Ketika Hamsin memberitahu Komandan D bahwa Van tidak ada di kamarnya, Komandan D tidak mempercayainya. Namun ia kemudian melihat bahwa Hamsin adalah anak yang cukup menarik. Ia pun memutuskan untuk melatih Hamsin sebagai gantinya. 2 tahun pun berlalu, Van akhirnya berusia 8 tahun. Dan tibalah waktunya untuk ia menjalani penilaian bakat sihir. Semua orang menantikan hasilnya dengan penuh harapan. Namun, ayahnya terkejut ketika mengetahui bahwa Van tidak memiliki bakat satupun dari 4 elemen utama. Van hanya bisa menggunakan sihir produksi, di mana itu dianggap sebagai jenis sihir yang paling jelek yang pernah ada. Ayahnya menjelaskan bahwa sihir itu tidak berguna, karena sihir itu hanya memungkinkan penggunanya menciptakan aksesoris dan pedang dengan membayangkannya. Menurutnya, kekuatan itu tidak akan mampu melindungi rakyat kerajaan. Ia mengatakan bahwa Van adalah aib keluarga, di mana Van adalah satu-satunya anggota keluarga Vertio yang tidak bisa menggunakan 4 elemen utama. Karena itu, ia pun bersiap untuk mengeksekusi Van di tempat. Namun pada saat itu, Murcia, kakak tertua Van, melangkah maju. Ia mengusulkan agar Van diasingkan dan diberi kekuasaan atas sebuah desa terpencil bernama Seto, di mana desa itu terletak dekat dengan kerajaan saingan mereka, yaitu kerajaan Yeleneta. Menjelaskan bahwa desa itu hanya dijadikan sebagai tempat pelatihan militer. Mendengar itu, ayahnya menganggap usulan itu sebagai ide yang bagus. Karena mereka bisa membuat para penduduk desa menjadi setia kepada keluarga Vertio dengan menunjuk Van sebagai penguasa wilayah itu. Setelah ayahnya pergi, Murcia menjelaskan kepada Van bahwa ia mengajukan usulan itu karena ia tidak ingin Van dieksekusi. Dan ia berjanji akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk membantu Van. 恨むなら私を恨んでくれて構わない。あのままだったら僕は殺されていたかもしれない。兄さんには感謝しかないよ。わずかかもしれないが、私にできることは精一杯させてもらう。 Keesokan harinya saat bersiap untuk pergi, Van justru menantikan kehidupannya sebagai penguasa desa terpencil itu. Karena menurutnya, ia akhirnya memiliki waktu untuk bersantai.
Diketahui bahwa hanya Hamsin yang secara resmi ditugaskan untuk menemani Van diasingkan di desa itu. Namun Murcia diam-diam menyewa 10 petualang untuk menjaga Van. Dan Till juga mengatakan bahwa ia akan ikut sebagai pelayan pribadi Van. Sementara itu, Komandan D meninggalkan jabatannya sebagai komandan untuk mengikuti Van. Karena ia ingin terus mengajarkan semua hal tentang ilmu berpedang kepada Van. Esparda juga menjelaskan bahwa ia pensiun lebih awal, agar ia dapat terus melatih Van sebagai penerusnya. Mereka pun berangkat menggunakan kereta kuda. Terlihat bahwa kereta itu tidak membawa lambang keluarga Vertio, karena ayahnya ingin mengirim Van pergi secara diam-diam. Namun para penduduk tetap datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Seorang prajurit bernama Arp menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh Komandan D untuk memberitahu kepada para penduduk tentang keberangkatan Van, sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan perpisahan besar-besaran. Van pun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua sebelum akhirnya berpamitan. Di tengah perjalanan, Van menggunakan sihir produksinya untuk mengubah sebuah ranting menjadi pisau, mengatakan bahwa ia sedang mencoba memahami cara kerja sihir produksinya. Namun ketika rombongan mereka sampai di desa tujuan, mereka melihat bahwa desa itu sedang diserang oleh para bandit. どうしたの？まずいです。村が何者かに襲撃されているようです。 Van memperhatikan bahwa desa itu dikelilingi oleh pagar kayu, tetapi pagar itu tidak mampu melindungi para penduduk dari hujan panah. Dan Van juga menyadari bahwa sekitar 50 bandit yang menyerang gerbang desa. Komandan D menyarankan agar mereka menyerang para bandit secara langsung. Namun pemimpin para petualang yang bernama Orto menjelaskan bahwa hal itu terlalu berbahaya, karena jumlah musuh jauh lebih banyak daripada mereka. Orto menegaskan bahwa mereka hanya disewa untuk menjaga Van sampai ia tiba di desa itu, dan menjelaskan bahwa ia tidak akan mempertaruhkan nyawa rekan-rekannya hanya untuk mengalahkan para bandit itu. Mendengar itu, Komandan D memutuskan untuk bertarung tanpa bantuan para petualang. Namun Esparda juga menentang keputusan itu, karena menurutnya desa itu tidak akan memiliki masa depan jika Komandan D tewas dalam pertempuran. Pada saat itu, Esparda mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah seorang penyihir elemental. Esparda berencana menggunakan sihir tanahnya untuk membuat tembok pertahanan. Dan ia meminta para petualang untuk melancarkan serangan jarak jauh dari balik tembok. Dan pada saat itu, Komandan D dan pasukannya bisa mengapit para bandit dari samping saat mereka lengah. Namun Van menentang rencana itu, karena ia tahu bahwa Esparda sebenarnya berniat untuk menjadi umpan. Dan menyadari bahwa ayahnya pasti akan mengeksekusi dirinya jika Esparda dan Komandan D kehilangan nyawa mereka. Karena itu, Van pun memutuskan bahwa dirinya sendiri yang akan menjadi umpan. Dan meminta semua orang untuk tetap mengikuti rencananya. Mengatakan bahwa ia tidak akan mati, karena ia telah mendapat pelatihan keras dari Komandan D. Melihat itu, Orto teringat saat mereka menerima misi untuk mengawal Van. Saat itu, semua petualang mengira bahwa Van hanyalah bangsawan sombong seperti yang lainnya, yang selalu memandang rendah para petualang. Namun tiba-tiba, Van muncul di hadapan mereka. Van mengucapkan terima kasih karena mereka bersedia menerima misi itu. Dan Van mengatakan bahwa ia akan mengandalkan mereka. Saat itulah para petualang menyadari bahwa anggapan mereka tentang Van ternyata salah. Orto pun memutuskan untuk ikut bertarung, menjelaskan bahwa ia tidak ingin Van mempertaruhkan nyawanya sendiri. Penyihir para petualang yang bernama Pluriel juga mengatakan bahwa para petualang bersedia mempercayakan nyawa mereka pada Van, karena mereka melihat bahwa Van tidak seperti bangsawan lainnya. Mendengar itu, Esparda mengatakan bahwa mereka akan mengubah strateginya, menjelaskan bahwa ia akan membuat tembok tanah, lalu para pemanah akan melakukan serangan jarak jauh, sehingga Orto dan Komandan D bisa mengapit para bandit dari kedua sisi. Semua orang akhirnya setuju dengan rencana itu. Esparda pun langsung menciptakan tembok tanah di belakang para bandit yang sedang menjarah desa. Namun mereka tiba-tiba diserang dari belakang. Para bandit melihat Pluriel bersama sekelompok pemanah, sehingga mereka pun langsung berlari menyerang ke arah mereka. Namun pada saat yang sama, Komandan D dan Orto menyerang mereka dari sisi lain dan menebas para bandit itu satu persatu, membuat para bandit itu panik ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dikepung. Para bandit itu dibantai oleh para ksatria dan para petualang, sehingga sebagian dari mereka mulai melarikan diri. Namun pemimpin bandit itu melihat sebuah celah dan ia langsung melesat untuk menyerang Pluriel. Pada saat itu, Van tiba-tiba menebas kaki pemimpin bandit itu.
dan Hamsin segera datang untuk menghabisinya. 何なのこの子。 Beberapa saat kemudian, para bandit yang tersisa akhirnya ditangkap hidup-hidup. Orto merasa lega karena tidak ada satupun korban di pihak mereka. Dan ia juga mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa misi mereka akan selesai setelah mereka menerima bayarannya. Meski begitu, Orto mengatakan bahwa ia ingin tetap tinggal bersama Van. Karena ia melihat bahwa Van adalah orang yang menarik. Akhirnya, setengah dari para petualang memutuskan untuk pergi melanjutkan misi mereka yang berikutnya. Namun Pluriel dan beberapa petualang lainnya mengatakan bahwa mereka juga menyukai Van. Sehingga mereka pun juga memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu Van. Setelah pertempuran selesai, semua orang bertemu dengan para penduduk desa. Van kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penguasa mereka yang baru. Namun kepala desa itu yang bernama Ron, menjelaskan bahwa para bandit selalu menyerang desa mereka. Kepala desa menjelaskan bahwa ketika desa ini masih dipimpin oleh keluarga bangsawan Ferdinand, para ksatria selalu berpatroli di daerah mereka. Namun setelah desa ini berada di bawah kekuasaan keluarga Vertio, desa ini sering diabaikan. Ron juga mengatakan bahwa menurutnya Markuis Jalpa tidak peduli pada desa mereka. Karena desa ini hampir tidak membayar pajak apapun pada kerajaan. Namun Van menjelaskan bahwa bukan itu masalahnya. Van mengatakan bahwa hukum kerajaanlah yang menyebabkan situasi ini. Dan keluarga Vertio tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Van menjelaskan bahwa mereka harus terlebih dahulu fokus untuk mengembangkan desa mereka. Agar desa ini akan menjadi sangat berharga, hingga kerajaan tidak bisa lagi mengabaikan mereka. Van pun mengatakan bahwa sebagai lord mereka yang baru, ia akan membantu mereka mewujudkan hal itu. Namun para penduduk masih belum mempercayainya, karena ia hanyalah seorang anak kecil. Pada saat itu, Esparda dan Komandan D melangkah maju, mengatakan bahwa ia menjamin kemampuan Van. Mendengar itu, para penduduk pun mulai sedikit percaya padanya. Mereka kemudian bertanya apakah Van bisa menggunakan sihir. Van menjelaskan bahwa ia hanya memiliki bakat dalam sihir produksi. Para penduduk pun langsung kembali kehilangan kepercayaan kepadanya. Seorang warga kemudian menjelaskan bahwa mereka bahkan kesulitan membayar pajak sebesar 30% dari hasil panen mereka. Mendengar hal itu, Van memutuskan untuk menurunkan pajaknya menjadi hanya 10%. Dan menjelaskan bahwa mereka harus memprioritaskan kehidupan yang stabil terlebih dahulu. Setelah itu, Van memerintahkan Esparda untuk membuat tembok tanah yang mengelilingi desa. Tembok itu akan menjadi perlindungan sementara, sampai mereka dapat membangun pertahanan yang lebih baik. Dan Van juga mengatakan bahwa ia ingin membangun parit di sekitar desa. Mendengar rencana itu, Komandan D menawarkan diri untuk mengurus pembangunannya. Beberapa saat kemudian, Van pergi ke dalam hutan. Ia menjelaskan bahwa ia ingin menggunakan sihir produksinya. Sehingga ia mengumpulkan beberapa batang kayu. Saat ia mencoba menggunakan sihirnya, Van mulai merasakan hangat di inti perutnya. Dan saat mana sihir mengalir di jarinya, ia bisa merasakan setiap serat kayu itu. Dengan itu, ia mulai saling melilitkan serat itu hingga serapat dan sekeras mungkin. Yang akhirnya mampu menciptakan kubus kayu dengan tingkat kepadatan melebihi berlian. Melihat itu, mereka bingung benda apa itu. Van mengatakan bahwa itu adalah kubus fiber. Menjelaskan bahwa ia menggunakan konsep yang sama dengan pembuatan microfiber. Namun microfiber hanya ada di dunia lama Van, sehingga mereka masih bingung dengan penjelasan itu. Saat Orto kebetulan lewat, ia juga terkejut. Ia merasa kubus-kubus itu sangat menarik, dan ia mencoba menghancurkan salah satunya. Tetapi mereka menyadari bahwa Orto bahkan tidak mampu menggores sedikit pun kubus itu. Sore harinya, Van telah membuat banyak sekali senjata dengan menggunakan kubus-kubus itu. Melihat itu, Til merasa heran mengapa Van masih belum kelelahan. Padahal sihir produksi dikenal sebagai sihir yang sangat menguras mana sihir penggunanya. Namun Van menjawab bahwa ia tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Van kemudian membuatkan sebuah pedang untuk Hamsin. Di mana Hamsin berjanji bahwa ia akan menjaga pedang itu dengan sangat baik. Van juga menyadari bahwa Til tampaknya menginginkan senjata. Karena itu, ia pun memberi Til sebuah kapak. Til berpura-pura menyukai kapak itu, tetapi Van bisa mengetahui bahwa Til sebenarnya merasa sedikit kecewa. Keesokan harinya, Van telah membuat tumpukan puluhan kubus kayu, lalu menggunakan sihir produksinya untuk membangun sebuah rumah yang besar, membuat semua orang sangat terkesan melihatnya. Aku bisa nggak ya bikin sesuatu sebesar rumah? Pertama pilar,
Siapkan 4 sisi untuk menentukan ukuran. Bayangkan kawat tipis untuk membuat lantai dan tembok, serta atapnya. Sip, selesai. Benar-benar hebat. Hebat. Oh, apa itu? Hebat. Gak mungkin. Hah? Dalam waktu sesingkat ini? Ternyata sihir produksiku bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kayaknya agak kebesaran deh. Mereka tidak percaya bahwa Van mampu membangun rumah sebesar itu dalam sekejap. Dan para pengikut Van juga merasa sangat senang karena mereka akhirnya memiliki sebuah tempat yang bisa disebut sebagai rumah. Saat itulah Van menyadari bahwa sihir produksinya ternyata tidak sepenuhnya sampah. Orto menyadari bahwa kekuatan Van jauh melampaui pengguna sihir produksi biasa. Dengan itu, Van menawarkan untuk membangun rumah bagi siapapun yang dapat menyediakan bahan-bahan yang ia butuhkan. Mendengar itu, Komandan D dan Orto segera memerintahkan anak buah mereka untuk mengumpulkan kayu. Namun Ron mengatakan bahwa semua penduduk desa sangat membutuhkan bantuan Van. Karena rumah-rumah mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk. Van pun menggunakan sihir produksinya untuk membangun rumah-rumah baru untuk mereka. Semua orang tercengang, tak percaya melihat bahwa Van memiliki mana sihir yang sangat banyak untuk membangun satu permukiman baru. Van menjelaskan bahwa ia menata seluruh bangunan menggunakan pola grid, agar desa mereka menjadi lebih teratur dan mudah diatur. Setelah itu, Van juga membangun pemandian air panas di sebelah rumahnya. ではバン様、私と一緒に入りましょう。私も入ります。いや、僕はもう立派な大人だから。そうですね。Til dan Pluriel pun langsung mandi di pemandian itu, sambil berbicara tentang betapa luar biasanya kekuatan Tuan Van. Malam harinya, Van juga pergi mandi. Pada saat itu, Van menyadari bahwa tubuh Hamsin tampak lebih berotot. Hamsin pun menjelaskan bahwa hal itu karena ia telah berlatih dengan keras bersama Komandan D. Tiba-tiba, Komandan D dan para ksatrianya ikut masuk ke pemandian. Van mencoba keluar dari pemandian, tetapi Komandan D langsung menghentikannya, mengatakan bahwa mereka harus memperdalam persahabatan dengan mandi bersama. Beberapa hari pun berlalu, terlihat bahwa Komandan D dan para ksatrianya berhasil membangun parit yang mengelilingi desa. Dan langkah berikutnya adalah mengisi parit itu dengan air. Mereka kemudian pergi ke sungai terdekat. Di sana, Esparda menggunakan sihirnya untuk menggali saluran air. Tetapi hasilnya hanya sepanjang beberapa meter saja. Karena itu, Komandan D dan para ksatria melanjutkan pekerjaan itu dengan memperpanjang saluran secara manual. Sementara Van memadatkan sisi dan dasar saluran menggunakan sihir produksinya. Til mengatakan bahwa mereka masih memiliki jarak yang cukup jauh sebelum saluran itu mencapai desa. Dan Van memperkirakan bahwa pekerjaan itu mungkin akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Namun setelah beberapa jam bekerja, mereka menyadari bahwa saluran itu sudah hampir mencapai desa. Karena semua orang menggali dengan sangat giat. Akhirnya, Van mengatakan bahwa mereka sebaiknya menyudahi pekerjaan hari ini. Komandan D sebenarnya masih ingin melanjutkan pekerjaannya. Tetapi setelah melihat bahwa semua orang sudah sangat kelelahan, ia akhirnya setuju untuk pulang beristirahat. Keesokan harinya, terlihat bahwa mereka telah menyelesaikan kanal itu. Dan mereka kemudian membiarkan air mengalir ke dalamnya. Sehingga air itu akhirnya mencapai desa. Namun Van menyadari bahwa kanal itu bisa menyebabkan banjir jika hujan turun. Karena itu, ia memutuskan untuk membuat sebuah danau di belakang desa, yang juga akan berfungsi sebagai waduk cadangan air saat musim kemarau tiba. Kemudian, terlihat Van sedang memperkuat tembok pertahanan desa, mencampurkan batu ke dalam tanah, sehingga tembok itu menjadi sekeras beton. Namun Van masih merasa belum puas, sehingga ia juga memasang balista panah di atas tembok, agar mereka dapat melindungi diri dari siapapun yang mencoba menyerang desa. Melihat itu, Komandan D menyadari bahwa Van sebenarnya telah mengubah desa itu menjadi sebuah benteng. Ia pun berpikir bahwa Markuis Jalpa pasti akan menjadikan Van sebagai kepala keluarga jika ia mengetahui kekuatan Van yang sebenarnya.
Namun Esparda tidak setuju dengan pendapat itu. Menjelaskan bahwa kekuatan Van memang sempurna untuk pertahanan, tetapi tidak cocok untuk penaklukan wilayah musuh. Mereka berdua mulai berdebat, tetapi Van segera menghentikan mereka. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya perlu memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki. Karena merasa frustasi terhadap bakat yang dimiliki tidak akan membawa manfaat apapun. まさにバン様のおっしゃる通りです。自らの不遇を嘆いても何も変わりません。こんな領地の端に追いやられようとバン様なら盛り返せますぞ。そしてやがてはバン様の領地を。公爵家と相対する道を進めてどうするつもりですか。 Siang harinya, Teal memberikan makanan kepada Van. Dan ia merasa senang melihat Van menyukai makanan itu. Tetapi ia juga mengaku bahwa ia sempat khawatir karena bahan makanan di desa ini sangat terbatas. Esparda mengatakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan pendapatan desa. Dan menambahkan bahwa mereka tidak memiliki koneksi perdagangan pada siapapun. Van berpikir bahwa hal itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Karena hasil panen desa sudah cukup untuk memberi makan semua orang. Namun saat Esparda menyebutkan bahwa mereka bahkan tidak memiliki bahan untuk membuat makanan penutup favoritnya, Van langsung berubah pikiran. Dan mulai berpikir bahwa mereka memang harus menemukan sesuatu yang bisa dijual oleh desa ini. この村の特色を生かしたものとなると難しそうですな。はい、バン様が作った木のブロックが良いと思います。却下、僕にしか加工できない。はい、魔獣を飼って素材を。魔獣を狩れるのはオルトさんたちしかいない。シュン。何かいい手を考えないと。 Setelah itu, seorang petualang bernama Kusala ingin menguji senjata yang dibuat oleh Van. Ia menunjukkan perisainya, membanggakan betapa kuat dan tahan lamanya perisai itu. Karena itu, Van menyuruh Khamsin untuk menyerang Kusala dengan pedangnya. Namun Khamsin tidak ingin merusak pedang yang Van berikan. Sehingga ia hanya mengetuk perisai itu dengan pelan. Namun meskipun hanya ditebas dengan lembut, perisai itu langsung terbelah menjadi dua. Dan Kusala langsung menangis karenanya. Melihat itu, Van segera memperbaiki perisai itu dengan sihirnya. Beberapa saat kemudian, Orto menunjukkan biji logam yang berhasil ia kumpulkan. Menjelaskan bahwa ia menemukan biji itu di kaki pegunungan yang berada tidak jauh dari desa. Di mana ia bahkan berhasil mendapatkan biji mithril yang sangat langka. Orto berpendapat bahwa tidak ada orang yang pernah benar-benar menjelajahi daerah itu karena lokasinya sangat terpencil. Mendengar hal itu, Van berpikir bahwa daerah itu pasti kaya akan sumber daya alam. Van kemudian menggunakan sihir produksinya untuk mengubah sebuah biji besi menjadi sebuah kubus logam. Kusala meminta Van untuk membuat dua pedang dari logam itu. Van pun memfokuskan pedang pertama agar setajam mungkin. Wah, kaget. Kaget. Sementara pedang kedua dibuat sebagai pedang panjang, yang menurutnya terlihat keren. Melihat kualitas senjata yang dibuat Van, para petualang lainnya juga meminta Van membuatkan pedang untuk mereka. Karena mereka tahu bahwa kualitas hasil karya Van sangat luar biasa. Van pun setuju membuatkan mereka secara gratis. Melihat itu, Pluriel mengatakan bahwa Van sebenarnya bisa menghasilkan banyak uang dengan kemampuan sihirnya. Namun saat Esparda memperhatikan biji mithril itu, ia mulai berpikir bahwa mungkin sebuah dungeon telah muncul di dekat desa mereka. Ia menjelaskan bahwa jika sebuah dungeon ditemukan, maka banyak orang akan berdatangan ke desa mereka. Guild petualang juga biasanya akan membuka cabang, karena para petualang akan datang untuk menjelajahi dungeon demi mendapatkan keuntungan. Namun Esparda juga menyadari bahwa desa mereka masih belum siap untuk menyambut guild petualang. Karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung aktivitas itu. Dan Van juga khawatir bahwa negara-negara tetangga mungkin akan mencoba merebut dungeon itu jika mereka mengetahui keberadaannya. Van menambahkan bahwa dirinya dianggap aib dalam keluarganya. Sehingga jika ayahnya mengetahui bahwa desa ini memiliki nilai penting, dirinya kemungkinan akan dipindahkan ke desa lain. Karena itu, para petualang memutuskan untuk menghindari dungeon itu untuk sementara waktu, sampai Van berhasil mengembangkan desa ini menjadi lebih besar. Sehingga keluarga Vertio akan lebih sulit untuk ikut campur. Tak lama kemudian, terlihat para penduduk desa tiba-tiba panik. Di mana mereka melihat sekumpulan kadal berarmor baja mulai mendekati desa. Melihat situasi itu,
Fan segera memerintahkan agar jembatannya dinaikkan dan mengatakan bahwa semua orang harus bekerja sama untuk mempertahankan desa. みんな戦いは怖いと思う。怪我だってするかもしれない。だけどこれはこの村の全員の命を懸けた大事な戦いだ。みんなのために僕は戦う。だけど僕だけの力じゃみんなを守れない。だから力を貸してほしい。僕たちみんなでこの村を守ろう。 Semua orang segera menempati posisi di senjata pertahanan. Dan Hamsin kemudian menyadari bahwa para petualang sedang tidak berada di desa. Sementara Till merasa khawatir, tidak ingin Tuan Fan menyaksikan pertempuran secara langsung. Fan pun akhirnya memerintahkan Komandan D untuk melaporkan apa yang terjadi di medan pertempuran. Komandan D melihat bahwa ada sekitar 40 ekor kadal yang mendekati desa. Ia langsung merasa tegang, karena ia tahu bahwa bahkan para ksatria veteran pun kesulitan mengalahkan satu ekor makhluk itu. Ia pun memerintahkan semua orang untuk menembakkan balista. Terlihat anak panah besar dari balista itu langsung menembus armor para kadal itu. Ia pun tidak percaya melihat betapa kuatnya senjata yang dibuat oleh Fan. Gelombang kedua kadal itu juga berhasil mereka kalahkan. Namun semua orang mulai khawatir saat persediaan panah balistanya mulai menipis. Saat itu, Fan teringat bahwa pedang kayu yang ia buat mampu membelah perisai menjadi dua. Karena itu, ia pun memerintahkan Komandan D untuk menggunakan panah kayu sebagai gantinya. Para ksatria awalnya berpikir bahwa hal itu tidak mungkin berhasil. Namun Komandan D memutuskan untuk mempercayai Fan. Memerintahkan semua orang untuk menembakkan panah kayu itu. Terlihat bahwa panah kayu itu sama efektifnya dengan panah besi. Sehingga mereka akhirnya berhasil mengalahkan semua kadal itu. Fan pun merasa sangat lega karena tidak ada korban dalam pertempuran itu. 敵は壊滅。こちらは死傷者どころか怪我一つしていない。挙句消費した矢はわずか。拍子抜けするような圧倒的なまでの大戦果だ。バン様は大きくなるぞ。想像できないほどにな。 Setelah pertempuran selesai, Orto mengajari para penduduk desa cara menguliti kadal-kadal itu dengan benar. Dan Fan menyadari bahwa mereka sekarang memiliki persediaan daging kadal yang sangat banyak. Karena itu, Fan memutuskan untuk mengadakan pesta besar dengan seluruh penduduk desa. Para petualang sangat menikmati daging kadal itu. Orto mengatakan bahwa ia tidak terkejut melihat panah kayu yang Fan buat mampu mengalahkan para kadal armor itu. Karena bahan yang digunakan sama dengan bahan senjata yang Fan buatkan untuk mereka. Namun Komandan D mendengar percakapan itu, dan para ksatria kemudian meminta Fan untuk membuatkan pedang untuk mereka juga. Orto mengatakan bahwa mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual daging kadal itu. Fan pun langsung menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan sekitar 300 koin emas dari hasil penjualan daging yang mereka miliki. Namun Esparda menjelaskan bahwa jika sebuah desa atau kota menghasilkan lebih dari 100 koin emas, maka mereka diwajibkan membayar pajak sebesar 50% kepada Markuis Jalpa. Dan Fan jelas tidak ingin ayahnya mengetahui bahwa desa ini mulai berkembang dengan baik. Karena itu, Esparda menyarankan agar semua keberhasilan desa ini sebaiknya diklaim sebagai hasil kerja Murcia. Mendengar itu, Fan merasa bahwa ide itu sangat bagus. Karena hal itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Keesokan harinya, dua orang pedagang bernama Bel dan Rango baru tiba di desa. Mereka sangat terkejut melihat betapa banyak perubahan yang terjadi di desa itu. 商人の方とお見受けいたします。僕はこの村の領主、バンレイ・フェルティオです。おい兄貴、フェルティオ公爵家の四男だぞ。あの神童と噂になっていた子供がこの村の領主なのか。よろしければお二人の紹介名とお名前をお願いできますでしょうか。私はメアリー商会のベルと申します。もう一人は弟のランゴです。どうぞお入りください。ようこそ我が村へ。 Fan kemudian menunjukkan kepada mereka berbagai bahan yang didapatkan dari kadal armor yang mereka buru. Kedua pedagang itu memutuskan untuk membeli barang-barang itu. Tetapi mereka meminta Fan untuk menunggu sekitar 1 bulan. Karena mereka membutuhkan waktu untuk mengangkut semua barang itu. Fan mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Namun ia sadar bahwa daging kadal itu akan membusuk jika terlalu lama disimpan. Sehingga ia pun memutuskan untuk memberikan sebagian daging itu secara gratis kepada mereka.
Fan juga memberitahu mereka bahwa desanya juga menjual senjata, lalu memperlihatkan senjata-senjata yang telah ia buat. Namun Fan menyadari bahwa kedua pedagang itu ingin memonopoli senjata-senjatanya, karena mereka berkata bahwa mereka tidak ingin membantu mempromosikannya. Karena itu, Fan mengatakan bahwa orang-orang pada akhirnya akan mengetahui dari mana senjata-senjata itu dibuat. Karena Bell dan Rango selalu melewati rute perdagangan yang sama. Dan Fan kemudian menyarankan agar mereka membuka toko di desanya. Terlihat Bell dan Rango menyukai ide itu, sehingga Fan pun langsung membangunkan sebuah toko untuk mereka. Lalu mengatakan bahwa ia menantikan kerjasama bisnis dengan mereka. Setelah itu, Esparda menyarankan kepada Fan agar mereka membangun sebuah kota benteng yang mampu menampung hingga 10.000 orang. Dan menjelaskan bahwa benteng biasanya dibangun dengan bentuk persegi. Namun Fan mengatakan bahwa ia ingin membangun benteng berbentuk bintang. Menjelaskan bahwa desain itu adalah bentuk pertahanan yang paling optimal. Namun pada saat itu, Arp datang dan melapor bahwa seorang utusan dari bangsawan Ferdinand telah tiba. Fan kemudian bertemu dengan seorang pengawal bernama Mara dan seorang gadis bernama Arte, yang diperkenalkan sebagai putri bungsu dari bangsawan Ferdinand. Fan menduga bahwa mereka pasti datang untuk menyelidiki desanya, lalu mencoba menariknya agar berpihak ke keluarga Ferdinand. Mara pun mengatakan bahwa dugaan Fan benar, menjelaskan bahwa bangsawan Ferdinand merasa waspada terhadapnya. Fan menjelaskan bahwa dirinya bukan ancaman bagi mereka, karena ia sebenarnya hanya diasingkan ke desa ini oleh ayahnya. Namun Mara berpikir bahwa Fan sedang berbohong, karena Fan telah mengubah desa ini menjadi sebuah benteng yang sangat kokoh. Mara bahkan berpikir bahwa ribuan prajurit telah dikirim bersama Fan untuk membangun benteng itu. Fan pun langsung tertawa, mengatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Fan menjelaskan bahwa hanya Hamsin yang secara resmi dikirim untuk menemaninya, dan mengatakan bahwa keluarganya sendiri bahkan tidak datang untuk mengantar kepergiannya. Namun Mara masih tidak mempercayai cerita Fan itu, sehingga ia meminta Fan untuk menjelaskan bagaimana desa ini bisa berubah sangat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Fan pun kemudian mengajak Mara keluar, lalu memperlihatkan bagaimana kekuatan sihir produksinya bekerja. Menjelaskan bahwa dirinya diusir dari rumahnya karena ayahnya menganggap dirinya tidak berguna. Setelah melihat semuanya, Mara akhirnya menyadari bahwa Fan mengatakan yang sebenarnya, dan mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya diperintahkan untuk menawarkan Arte sebagai calon istri Fan, dengan maksud agar Fan tidak mengganggu wilayah bangsawan Ferdinand. Mara mengatakan bahwa pada awalnya, ia tidak ingin Arte bertunangan dengan siapapun. Tetapi sekarang, ia justru ingin agar Arte menikah dengan Fan, karena ia telah menyadari bahwa Fan adalah bangsawan yang sangat kompeten dan cakap. Mara bahkan mengatakan bahwa Arte mungkin tidak akan menemukan pria yang lebih baik daripada Fan. Namun Fan mengatakan bahwa mereka sebaiknya meluangkan waktu terlebih dahulu untuk memikirkan hal itu. Mendengar itu, Mara memberitahu Fan bahwa mereka akan menginap di desanya untuk malam ini. Mara kemudian menyuruh Arte untuk tidur bersama Fan. Tetapi Arte langsung menolaknya. Melihat situasi itu, Fan memutuskan untuk membangunkan sebuah penginapan khusus untuk mereka. Saat mereka makan malam bersama, Fan bertanya kepada Arte tentang hal-hal yang ia sukai. Arte menjelaskan bahwa ia menyukai benda-benda yang lucu, dan juga mengatakan bahwa ia bisa memperlihatkan koleksi bonekanya kepada Fan. Sate, 私はそろそろ寝床につくとするか。では、また明日会おう。おやすみなさい。どうしました？今日はありがとうございました。婚約するかもしれないと思い緊張しておりましたが、そのバン様がお優しい方で安心しました。おやすみなさい。まあ、悪い評価ではなかったのかな。 Setelah itu, Esparda mengatakan bahwa kemungkinan besar Arte bukanlah seorang penyihir elemental, karena ayahnya mengirim Arte untuk menikah dengan orang lain. Dari situ, Fan menyadari bahwa Arte kemungkinan juga diusir dari keluarganya. Karena itu, Fan berharap Arte bisa memiliki kehidupan yang bahagia di desa ini. Sementara itu, Mara mengatakan bahwa mereka sebaiknya tinggal di desa ini selama beberapa hari. Sehingga Arte pun menantikan kesempatan untuk berbicara dengan Fan lagi, karena ia merasa senang mengobrol dengan Fan. Keesokan paginya, Til dan Hamsin membangunkan Fan. Mereka kemudian mengajak Fan pergi ke danau. Setibanya di sana, Fan melihat semua orang sedang menatap sesuatu di air.
Ternyata yang mereka lihat adalah seorang putri duyung. Van kemudian memberikan makanan kepada putri duyung itu, karena ia ingin berteman dengannya. Ketika duyung itu mencicipi makanan itu, ia menyadari bahwa makanan itu adalah daging kadal lapis baja. Ia pun bertanya siapa yang berhasil mengalahkan makhluk berbahaya ini. Para penduduk desa mengatakan bahwa Van lah yang mengalahkannya. Namun setelah mendengarnya, putri duyung itu tiba-tiba pergi begitu saja, membuat semua orang bertanya-tanya apakah mereka akan melihatnya lagi. Namun keesokan harinya, putri duyung itu kembali. Tetapi kali ini ia datang dengan membawa seluruh sukunya. Pemimpin mereka yang bernama Vesta kemudian berterima kasih kepada Van karena Van telah bersikap baik kepada putrinya yang bernama Priora. Vesta mengatakan bahwa karena Van berhasil mengalahkan kadal armor lapis baja, Van pasti sangat kuat dan perkasa. Oleh karena itu, Vesta ingin Priora menikah dengan Van. Mendengar itu, Van sangat terkejut. Vesta menjelaskan bahwa ia ingin putrinya menikah dengan seseorang yang kuat. Karena kadal armor lapis baja adalah makhluk yang mengancam suku mereka selama beratus-ratus tahun lamanya. Namun Van menjelaskan bahwa pernikahan tidak diperlukan. Mengatakan bahwa ia tetap akan melindungi mereka meskipun ia tidak menikahi Priora. Van pun bahkan langsung membangunkan tempat tinggal bagi suku mereka di sekitar danau. Tak lama kemudian, Esparda mengingatkan Van bahwa sudah waktunya menangani masalah limbah desa. Ternyata, Van sebelumnya telah membangun pipa pembuangan di bawah rumah-rumah para penduduk, sehingga mereka bisa menggunakan air untuk mengalirkan limbah keluar dari desa. Suku manusia duyung pun kemudian membantu membersihkan sistem pembuangan itu. Dan Vesta mengatakan bahwa ke depannya, sukunya yang akan mengurus hal itu. Sebagai bentuk terima kasih karena Van telah mengizinkan mereka tinggal di danaunya. Pada saat itu, Arte dan Mara datang, dan mereka mendengar Vesta memanggil Van sebagai menantunya. Arte dan Mara pun bingung, bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah menikahi seorang putri duyung. Setelah itu, terlihat Van dan Arte sedang berada di atas sebuah perahu di danau. Arte mengatakan bahwa ia sangat kagum karena Van mampu membuat danau ini, serta mengembangkan desa terpencil dengan sangat pesat. Namun Van menjelaskan bahwa ia tidak mungkin bisa melakukan semua itu sendirian. Tiba-tiba, Priora muncul dari dalam air. Dan pada saat yang sama, sekelompok anak-anak menggoyangkan perahu mereka. Akibatnya, Arte kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke pelukan Van, membuat anak-anak itu tertawa. Priora lalu memanggil Van sebagai suaminya. Tetapi Van segera mengingatkannya bahwa mereka bahkan belum bertunangan. Mendengar itu, Priora menjadi kesal dan berenang pergi. Ketika Vesta mengetahui apa yang terjadi, ia memutuskan untuk mengadakan sebuah kompetisi antara suku duyung dan para manusia. Mengatakan bahwa jika Van kalah dalam kompetisi itu, maka Van harus mengakui Priora sebagai istrinya. Komandan D sangat bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi itu. Dan semua orang juga mengatakan kepada Van bahwa mereka harus mengalahkan suku duyung dalam kompetisi itu. Akhirnya, Van pun memutuskan untuk menerima tantangan itu. Vesta kemudian meminta Van memilih permainan pertama, sehingga Van memilih bola voli sebagai permainan pertama. Mara dan Til bersiap untuk menerima bola. Tetapi Vesta berhasil mencetak poin dengan ciamik, dan Priora membantu ayahnya menguasai permainan itu. Til mulai kehilangan harapannya, tetapi Mara mengatakan bahwa mereka harus terus berjuang. Mara dan Til pun kemudian bekerja sama dengan sangat aduhai untuk mengejar ketertinggalan. Permainan terus berlanjut, hingga mereka akhirnya mencapai poin penentu. Mara dan Til berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Vesta. Tetapi Vesta berhasil mencetak poin dengan smash keras yang sangat menukik, menjadikan suku duyung sebagai pemenangnya. Setelah itu, Vesta mengumumkan bahwa pertandingan berikutnya adalah lomba berenang. Mendengar itu, Van langsung merasa khawatir, karena suku duyung adalah perenang yang sangat ahli.
Namun Till dan Hamsin mengatakan bahwa mereka tidak akan mengecewakan Van. Dan mereka pun bersiap untuk perlombaan renang itu. Saat perlombaannya dimulai, Priora langsung meninggalkan Hamsin jauh di belakang. Para manusia mulai khawatir, tetapi Hamsin perlahan mulai mengejar Priora dengan gaya renangnya yang agresif. Priora kemudian menyelam ke dalam air dan kembali memperlebar jarak. Dan rekan Priora mulai berenang menuju garis akhir. Namun Hamsin akhirnya mencapai Komandan D, di mana pria itu langsung berenang dengan kecepatan yang luar biasa, layaknya baling-baling kapal. Ia berhasil menyalip lawannya, dan mencapai garis finish terlebih dahulu. Membuat semua orang tercengang dengan kemenangan itu. Namun mereka segera menyadari bahwa celana dalam Komandan D terseret arus dan hilang. Membuatnya telanjang bulat di hadapan halayak ramai. Setelah itu, Vesta meminta Van memilih pertandingan terakhir. Van pun kemudian membuat es serut, lalu mengumumkan bahwa pertandingan terakhir adalah lomba mukbang es serut. Van mengatakan bahwa ia membutuhkan seorang pasangan dalam lomba itu. Sehingga Arte pun langsung menawarkan diri untuk ikut serta. Ketika perlombaannya dimulai, semua peserta mulai memakan es serut dengan cepat. Namun tak lama kemudian, mereka merasa sangat ngilu. Mengalami pembekuan otak karena dinginnya es itu. Karena Vesta sangat ingin Priora menikah dengan Van, ia pun tetap memaksa dirinya untuk terus melahap esnya. Melihat itu, Van sempat berpikir bahwa semuanya sudah berakhir bagi dirinya. Namun Van menyadari bahwa Arte masih belum menyerah. Karena itu, Van pun juga lanjut memakan es serutnya. Sementara semua orang bersorak menyemangati mereka. Pada akhirnya, Van dan Arte berhasil memenangkan pertandingan itu. Namun meskipun begitu, Vesta tetap memanggil Van sebagai menantunya. Dan mengatakan bahwa Van telah membuktikan dirinya layak sebagai suami Priora. Van pun menyadari bahwa pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar berubah. Setelah pertandingan itu, perut Van mulai sakit. Sehingga semua orang segera memeriksa keadaannya. Melihat perhatian yang diberikan kepada Van, Arte mulai bertanya-tanya apakah ia juga bisa hidup di tengah orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Diketahui bahwa Arte selama ini diabaikan oleh orang tuanya. Karena ia dianggap sebagai anak yang tidak memiliki bakat apapun. Arte sebenarnya pernah berpikir bahwa ia bisa menghibur ibunya dengan sihir boneka tali miliknya. Namun ibunya menganggap bahwa sihir itu adalah sihir kejahatan. Sehingga Arte pun akhirnya dikirim pergi untuk menikah dengan Van. Meskipun begitu, Arte mulai menyukai Van. Dan ia merasa kagum karena meskipun Van hanya bisa menggunakan sihir produksi, Van tetap mampu membuat semua orang terkesan padanya. Beberapa jam kemudian, Van memberitahu semua orang tentang rencananya untuk mengembangkan desa. Lalu mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta bakar-bakar daging. Yang membuat semua orang menjadi sangat bersemangat. Arte tiba-tiba mendekati Van. Mengatakan bahwa ia ingin melihat Van bekerja. Agar ia bisa memahami bagaimana Van melakukan banyak hal. 2 minggu kemudian, terlihat bahwa Van telah memperluas wilayah desa dengan tembok berbentuk bintang yang ia rancang. Mara tidak percaya betapa banyak hal yang berhasil Van capai dalam waktu yang sangat singkat. Van menjelaskan bahwa ia juga telah meningkatkan kemampuan balista di setiap dinding. Sehingga senjata itu kini dapat menembakkan 2 anak panah sekaligus. Van kemudian meminta Hamsin untuk mendemonstrasikan senjata itu. Hamsin pun menembakkan balista dan sebuah ledakan besar tercipta di kejauhan. Mara sangat terkejut melihat kekuatan senjata itu. Dan ia berkata bahwa ia ingin membeli 1 balista. Tetapi Van mengatakan bahwa senjata itu tidak untuk dijual. Sebagai gantinya, Mara berjanji bahwa ia akan membalas kebaikan Van dengan sebuah bantuan di masa depan. Akhirnya, Van setuju memberikan 1 balista kepada Mara. Tetapi ia bertanya bagaimana Mara akan membawanya pulang. Mara menjelaskan bahwa ia akan mengatur sebuah kereta untuk mengangkutnya. Dan ia berpikir bahwa ia bisa memproduksi anak panahnya sendiri, karena panah itu hanya terbuat dari besi biasa. Hamsin menyarankan agar Mara membawa beberapa panah buatan Van. Karena panah buatan Van memiliki kualitas terbaik. Ia kemudian menunjukkan pedangnya, lalu menggunakan pedang itu untuk menebas pedang Mara hingga terbelah menjadi 2. 壊れてもいい剣はありますか？予備の剣だ。折れても問題ないが、あまたの戦で重宝した代物でな。刃こぼれでも作れたら大したものだが。では、失礼します。さすが、すごい切れ味ですね。
バン様特製の剣ですから。 Melihat itu, Mara langsung menyadari bahwa senjata yang dibuat oleh Van berada di level yang benar-benar berbeda. Ia pun langsung berubah pikiran, meminta beberapa panah khusus buatan Van. Pada saat itu, Orto dan para petualang lainnya berlari menuju mereka. Di mana terlihat seekor naga raksasa, tiba-tiba muncul di dekat desa. Melihat situasi itu, Van mulai bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Sadar bahwa mereka tidak boleh membiarkan naga itu mencapai desa. Mara pun mulai membantu mengatur pertahanan desa, sementara Van berpikir bahwa mereka seharusnya mampu menahan naga itu dengan balista yang mereka miliki. Saat para petualang berlari menuju posisi mereka, salah satu dari mereka terjatuh. Orto mencoba mengejek naga itu agar menarik perhatiannya. Tetapi cara itu tidak berhasil. Sehingga Kusala pun melemparkan pedangnya ke arah naga itu. Naga itu mulai balik mengejar Kusala. Namun pada saat itu, mereka telah memasuki jangkauan balista. Van pun segera memerintahkan para prajurit untuk menembak. Tetapi mereka kesulitan mengenai naga yang terus bergerak. Melihat situasi itu, Mara memutuskan untuk membantu. Van sadar bahwa karena Mara bisa menjadi pengawal bangsawan di usia yang sangat muda, Mara pasti adalah penyihir elemental yang luar biasa kuat. Mara pun melemparkan tombak apinya, yang berhasil menjatuhkan naga itu dari langit. Namun naga itu mulai bangkit kembali, membuat Van menyadari bahwa dirinya terlalu percaya diri setelah berhasil mengalahkan kadal armor baja. Karena naga itu bahkan berada pada tingkat kekuatan yang jauh berbeda. Van segera memerintahkan semua balista untuk menembak secara sekaligus. Dan beberapa panah berhasil mengenai sayap naga itu, sehingga naga itu jatuh ke tanah. Namun meskipun begitu, naga itu tetap terbang melesat ke arah mereka sambil menghindari serangan. Van mulai merasa cemas. Mara pun kembali meluncurkan tombak api lainnya, yang berhasil menjatuhkan naga itu sekali lagi. Sayap naga itu kini terbakar habis. Dan Mara mengatakan kepada Van bahwa mereka sebaiknya memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur ke dalam desa. Saat mereka melarikan diri, naga itu masih terus mengejar mereka. Pada saat itu, Esparda maju ke depan, menahan naga itu agar yang lain memiliki waktu untuk melarikan diri. Van menolak meninggalkan Esparda, tetapi Esparda menenangkan Van agar tidak khawatir, di mana ia menggunakan sihir tanahnya untuk menjatuhkan batu raksasa ke kepala naga itu. Ia kemudian berjalan pulang dengan pelan dan berwibawa. Membuat Van merasa gemas karena Esparda terlalu tenang dalam situasi berbahaya. Ia pun segera berlari lebih dulu menuju desa. Setibanya di gerbang, Van melihat Mara sudah berada dalam posisi siap bertarung. Dan ia meminta Mara untuk memenuhi janji bantuannya. Van meminta Mara untuk menahan naga itu dengan sihirnya, agar balista mereka dapat mengenai naga itu dengan lebih mudah. Namun naga itu berhasil keluar dari reruntuhan batu, membuat Van menyadari bahwa mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyiapkan balista. Saat itu, Komandan D dan para ksatria lainnya berlari datang untuk membantu. Komandan D mencoba menyerang naga itu, tetapi naga itu menangkis serangannya, dan menghempaskan para ksatria hingga terpental. Namun Esparda kembali menciptakan dinding tanah, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ketika naga itu akhirnya masuk dalam jangkauan tembakan, Mara meluncurkan ledakan api untuk menahannya.
Serangan itu akhirnya berhasil menjatuhkan naga itu. Namun ketika Komandan D memeriksa tubuh naga itu tiba-tiba bangun kembali. Untungnya ia dengan cepat menebas kepala naga itu hingga terpenggal, mengakhiri pertempuran yang sangat melelahkan itu. Semua orang kemudian merayakan kemenangan mereka. Mara mengucapkan selamat kepada Van, mengatakan bahwa Van memiliki orang-orang luar biasa yang mendukungnya. Ia juga tidak percaya bahwa balista milik Van mampu menembus sisik naga yang sangat keras. Namun Van merasa bahwa ia masih harus terus meningkatkan kekuatan senjatanya. Setelah itu, diadakan sebuah upacara untuk menghormati semua orang yang telah bertarung melawan naga. Mara mengatakan bahwa kebanyakan desa sudah pasti hancur luluhlantah jika menghadapi situasi seperti ini. Komandan D kemudian diberikan gelar Dragon Slayer karena ia yang membunuh naga itu. Dan Esparda juga mendapat penghargaan atas jasanya. Mara juga memuji Van sebagai seorang jenius, sekaligus sebagai pemimpin yang mampu memimpin semua orang. Para penduduk desa pun bersorak untuk Van, membuat Mara berpikir bahwa ia belum pernah bertemu seseorang yang seistimewa Van sebelumnya. Diketahui bahwa Mara awalnya hanyalah seorang ksatria biasa. Namun ketika ia menemukan bakat sihirnya, karirnya langsung berkembang dengan sangat cepat. Setelah berlatih tanpa henti, ia berhasil menjadi seorang komandan pasukan kerajaan pada usia 16 tahun. Dan setelah mencapai banyak keberhasilan di medan perang, ia diangkat menjadi bangsawan dan mendapat gelar Viscount di umur 22 tahun. Namun menurut Mara, Van tetap berbeda dari siapapun yang pernah ia temui sebelumnya. Ia kemudian mengumumkan aliansi setara dengan desa ini, dan berjanji bahwa wilayahnya akan memberikan dukungan kepada desa Van, karena ia tahu bahwa Markuis Jalpa telah mencampakkan mereka. Ia juga mengatakan bahwa desa ini tidak perlu lagi khawatir akan diserang oleh bangsawan Ferdinand. Van pun merasa bahwa ini adalah sebuah keuntungan bagi kedua pihak, karena mereka berhasil mengubah musuh menjadi sekutu. Karena itu, Van memutuskan untuk menerima aliansi itu. Setelah semuanya selesai, Esparda menyarankan agar Van mulai memfokuskan diri pada perencanaan kota, karena mereka kemungkinan besar akan mendapatkan banyak penduduk baru. Namun tiba-tiba, Till memotong pembicaraan mereka, memberitahu bahwa Bell dan Rango telah kembali bersama para pedagang dari perusahaan Mary. Van kemudian menemui Bell dan Rango, lalu menanyakan berapa nilai bahan-bahan dari tubuh naga itu. Bell dan Rango pun menjelaskan bahwa para pedagang kemungkinan besar akan membelinya dengan harga minimal 100 koin platinum. Van segera menyadari bahwa jumlah itu setara dengan sekitar 100 miliar rupiah. Sehingga ia pun merasa seolah-olah baru saja mendapatkan keberuntungan besar. Namun pedagang dari perusahaan Mary mengatakan bahwa nilai pasar naga itu sebenarnya hanya sekitar 60 koin platinum. Bell dan Rango menganggap harga itu sangat tidak masuk akal, karena bahan naga itu berada dalam kondisi yang sangat baik. Namun pedagang itu berbisik, menyuruh mereka untuk mengikuti permainannya, dan mengingatkan bahwa mereka berada di bawah perusahaan perdagangan yang sama. Para pedagang itu berkata bahwa mereka harus memanfaatkan situasi ini, karena mereka adalah satu-satunya pedagang yang datang ke desa ini. Namun Bell dan Rango menolak mengikuti cara licik dan rakus, karena mereka ingin menjalankan bisnis dan perdagangan dengan cara yang adil. Para pedagang itu pun mengancam akan mengeluarkan Bell dan Rango dari perusahaan Mary, menyatakan bahwa ia akan melaporkan semuanya kepada presiden perusahaan. Dan para pedagang itu langsung pergi begitu saja. Tetapi Bell dan Rango sama sekali tidak menyesali keputusan mereka. Melihat situasi itu, Van menyarankan agar Bell dan Rango mendirikan perusahaan perdagangan mereka sendiri. Namun mereka menjelaskan bahwa hal itu tidak mudah, karena ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah membayar biaya pendaftaran guild pedagang. Dan syarat kedua adalah mereka harus memiliki toko sendiri. Namun syarat ketiga adalah yang paling sulit, karena mereka harus mendapatkan surat rekomendasi dari seorang bangsawan bergelar. Van langsung berpikir bahwa Mara pasti bisa membantu mereka, sehingga ia memutuskan untuk berbicara dengannya. Mara setuju memberikan dukungan kepada Bell dan Rango,
Berpikir bahwa hal itu juga bisa membantu meningkatkan statusnya sendiri. Fan mengatakan bahwa Mara juga bisa mengklaim atas pembunuhan naga itu, karena ia tidak ingin ayahnya mengetahui bahwa desanya yang membunuh naga itu. Namun Mara menjelaskan bahwa seekor naga sangat jarang dikalahkan. Sehingga jika Mara melaporkan bahwa dialah yang membunuh naga itu, pihak kerajaan pasti akan melakukan penyelidikan. Dan pada akhirnya, mereka pasti akan menemukan bahwa Fan lah yang sebenarnya mengalahkan naga itu. Fan pun mulai bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Karena jika keluarganya mengetahui hal itu, keluarganya mungkin akan memanggilnya kembali. Mara pun menyarankan agar Fan mendapatkan gelar bangsawannya sendiri. Mara mulai menjelaskan tentang berbagai tingkatan gelar bangsawan. Mulai dari ksatria, baronet, baron, viscount, count, marquis, dan yang paling tertinggi adalah duke. Mara mengatakan bahwa dirinya memulai karir sebagai seorang ksatria. Namun Mara menambahkan bahwa karena Fan adalah putra seorang bangsawan marquis, maka kemungkinan besar sang raja akan langsung memberinya gelar baron. Mara menyarankan agar Fan mengumumkan bahwa dialah yang mengalahkan naga itu, sehingga Fan bisa mendapatkan gelar bangsawan secara resmi. Namun Fan menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin terlalu menonjol. Mara memahami perasaan Fan, mengungkapkan bahwa ketika dirinya pertama kali mendapatkan gelar bangsawan, ia juga langsung memiliki banyak musuh. Bahkan ada orang-orang yang berusaha memanfaatkannya. Tetapi ia akhirnya mampu menghancurkan semua musuh-musuhnya. Fan sebenarnya ingin Mara menggunakan pencapaian membunuh naga itu untuk menaikkan pangkatnya. Tetapi Mara mengatakan agar Fan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Mengatakan bahwa ia bersedia membiarkan Fan untuk mengambil seluruh klaim pembunuhan naga itu. Setelah itu, Fan memberitahu Bell dan Rango bahwa Mara telah setuju untuk memberikan dukungan kepada mereka. Bell dan Rango pun sangat senang, karena itu berarti mereka sekarang bisa mendirikan perusahaan perdagangan mereka sendiri. Sebagai bentuk terima kasih atas semua bantuan Fan, mereka menawarkan untuk membeli bahan-bahan naga itu dengan harga 130 koin platinum. Fan pun menerima tawaran itu, karena itu adalah kesepakatan yang sangat bagus. Saat mereka bersiap kembali ke ibu kota untuk menjual bahan-bahan itu, mereka menyadari bahwa para pedagang sebelumnya sudah pergi membawa kereta mereka. Melihat situasi itu, Fan memutuskan untuk membuat kereta baru untuk mereka. Pada saat itu, Mara datang, mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan kuda perang miliknya untuk menarik kereta mereka. Sementara itu, para pedagang itu mengira bahwa Bell dan Rango pasti sedang menangis di desa terpencil itu, karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk pulang. Namun tiba-tiba, Mara menyalip kereta mereka. Dan para pedagang sangat terkejut saat melihat di kereta itu ada Bell dan Rango. Membuat para pedagang itu mulai bertanya-tanya apakah Mara berniat membantu mereka untuk mendirikan perusahaan perdagangan baru. Sesampainya di ibu kota kerajaan, Mara menghadap sang raja yang bernama Dino. Raja Dino awalnya mengira bahwa Mara datang untuk meminta menaikkan pangkatnya. Namun Mara justru menceritakan tentang Fan. Mengatakan bahwa Fan pantas mendapatkan gelar bangsawan karena telah mengalahkan seekor naga. Para ksatria yang ada di sana tidak bisa mempercayai hal itu. Dan sang raja kemudian bertanya apakah Fan adalah seorang penyihir elemen. Namun Mara menjelaskan bahwa Fan hanya memiliki bakat dalam sihir produksi. Ia menjelaskan bahwa Fan sebelumnya telah menyelamatkan sebuah desa dari serangan para bandit, lalu menggunakan sihir produksinya untuk mengembangkan desa itu. Bahkan berhasil mengubah desa itu menjadi sebuah benteng dengan pertahanan yang sangat kuat, yang akhirnya berhasil menjatuhkan naga yang menyerangnya. Mara menambahkan bahwa tidak ada satupun bawahan Fan yang menjadi korban dalam pertempuran melawan naga itu. Namun sang raja tidak langsung mempercayainya, sehingga Mara pun menunjukkan taring naga sebagai buktinya, dan mengundang raja untuk mengunjungi desa itu, agar bisa melihat sendiri seberapa besar perubahan yang telah terjadi di desa itu. Mara juga mengatakan bahwa Fan seharusnya diterima sebagai bagian dari kaum bangsawan, karena kemampuan Fan dapat membantu kerajaan dalam memperkuat sistem pertahanan. Setelah mempertimbangkan semuanya, Raja Dino pun memutuskan untuk memberikan Fan gelar baron. Kabar itu langsung menyebar ke berbagai tempat, dan banyak orang mulai membicarakan tentang Fan. Sementara Mara berkata bahwa situasi ke depannya akan menjadi semakin menarik. Kembali ke desa, terlihat bahwa Fan telah merombak seluruh tata bangunan desa, dan Fan bahkan telah membangun menara pengawas agar para penduduk bisa lebih cepat mendeteksi ancaman yang datang. Namun setelah bekerja cukup lama, ia mulai merasa lapar, sehingga ia pun makan siang di atas menara pengawas. Esparda kemudian mengatakan bahwa sekarang mereka telah memiliki bangunan dan fasilitas yang layak,
Sehingga menurut Esparda, desa itu sudah pantas disebut sebagai sebuah kota kecil. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menamai desa itu sebagai kota Fan. Namun menurut Fan sendiri nama itu terdengar agak konyol. Sementara itu, Arte meminta Fan agar bersikap lebih santai saat berbicara dengannya. Karena hal itu akan membuat mereka lebih mudah berkomunikasi. Mendengar itu, Fan pun mulai memanggil Arte dengan nama depannya. Yang membuat pipi Arte merah tersipu malu. Tak lama kemudian, Till memberitahu semua orang bahwa sudah waktunya untuk menikmati hidangan penutup. Dan ia kemudian memperlihatkan kue yang ia buat. Menjelaskan bahwa ia menggunakan bahan-bahan yang dibawa oleh Belle dan Rango. Semua orang mengatakan bahwa kue itu sangat lezat dan bergizi. Namun Fan bingung melihat mengapa Till sendiri tidak ikut memakannya. Ia pun bertanya ada apa dengannya. Till menjelaskan bahwa ia harus menjaga berat badannya. Karena belakangan ini, ia terlalu sering makan makanan manis. Pada saat itu, Hamsin melihat sekelompok orang di gerbang kota. Fan pun memutuskan untuk pergi menemui mereka. Saat menemui mereka, orang-orang itu bertanya apakah mereka sedang berada di desa Seto. Namun Fan bingung, tidak tahu dengan nama desa yang mereka sebutkan. Esparda pun menjelaskan bahwa itu adalah nama lama desa ini sebelum Fan datang. Fan kemudian bertanya apa tujuan mereka datang ke sini. Pemimpin kelompok itu menjelaskan bahwa mereka berasal dari desa tetangga. Dan menjelaskan bahwa desa mereka sedang mengalami kesulitan karena mereka dikenakan pajak yang sangat berat. Selain itu, mereka juga kekurangan tenaga kerja muda. Pemimpin itu menjelaskan bahwa bangsawan di wilayah mereka telah membawa para pemuda desa. Karena bangsawan itu membutuhkan prajurit untuk tentaranya. Mendengar hal itu, Fan langsung menyadari bahwa mereka berasal dari wilayah bangsawan Ferdinand. Fan sempat berpikir bahwa ia seharusnya tidak menerima penduduk dari wilayah lain. Tetapi ia sadar bahwa orang-orang ini telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa sampai di sini. Karena itu, Fan akhirnya memutuskan untuk menerima mereka di kotanya. Pemimpin kelompok mengatakan bahwa mereka tidak memiliki uang sama sekali. Namun Fan mengatakan bahwa mereka tidak perlu membayar pajak untuk sementara waktu. Dan berjanji akan memberikan makanan serta tempat tinggal bagi mereka. Fan kemudian bertanya berapa jumlah penduduk yang tinggal di desa mereka. Pemimpinnya menjawab bahwa sekitar 300 orang tinggal di sana. Fan pun berjanji akan membangun rumah untuk mereka semua. Mendengarnya, mereka tidak bisa mempercayai betapa dermawannya Fan. Dan Fan bahkan menawarkan untuk memberikan mereka kereta, agar mereka dapat memindahkan barang-barang mereka dengan mudah. Namun mereka mengatakan bahwa mereka sudah memiliki sapi yang dapat membantu membawa barang-barang mereka. Mendengar itu, Fan menjadi sangat bersemangat. Berpikir bahwa kotanya pasti akan semakin berkembang jika mereka juga beternak sapi. Sore harinya, terlihat para petualang mengawal para penduduk desa tetangga menuju kota Fan. Orto mengingat bahwa Fan berjanji akan memberikan hadiah kepada mereka untuk tugas sederhana ini. Namun Pluriel mengingatkan teman-temannya agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Dan mengingatkan mereka bahwa mereka pernah diserang oleh naga ketika mereka lengah sebelumnya. Dalam perjalanan, Orto berbicara dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin pindah ke desa terpencil. Namun Orto mengatakan pada wanita itu bahwa ia akan segera terkejut ketika melihat desa tujuan mereka. Dan ketika mereka akhirnya tiba, Fan menyambut semua orang dengan hangat. Mengatakan bahwa ia telah menyiapkan makanan bagi mereka semua, sehingga mereka boleh makan sebanyak yang mereka inginkan. Semua orang kemudian menikmati makanan bersama-sama. Dan wanita yang sebelumnya skeptis dengan desa ini, tiba-tiba mulai menangis. Di mana ia merasa bahwa tempat ini ternyata benar-benar seperti surga. Diketahui bahwa Fan telah bekerja keras menyiapkan semua hal itu. Ia merasa puas, karena semua usahanya sepadan. Setelah itu, para pendatang baru bertanya kepada Fan apakah ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Karena mereka ingin mencari nafkah dan tinggal di sini. Fan menjelaskan bahwa mereka bisa membantu menjalankan berbagai fasilitas baru di kota. Dan mengatakan bahwa ia membutuhkan orang-orang untuk membuka dan mengolah lahan pertanian baru. Namun mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah menjalankan usaha sebelumnya. Fan menjelaskan bahwa hal itu tidak masalah. Karena mereka cukup melakukan pekerjaan yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Ron berjanji akan membantu para pendatang baru menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka yang baru. Dan Till memperlihatkan kue-kue yang telah ia buat. Fan menjelaskan bahwa Till menggunakan susu sapi untuk membuat krim segar. Membuat semua orang berpikir bahwa mereka akan hidup bahagia di tempat ini. Pada saat itu,
Esparda mengingatkan Van bahwa mereka harus terus mengembangkan kota ini, agar suatu hari nanti, tempat ini bisa menjadi sebuah kota besar dengan populasi mencapai 10.000 jiwa. Yosh! これからも街づくり頑張るぞ! Keesokan harinya, setelah Van menyelesaikan pekerjaannya, Esparda mengatakan bahwa sudah waktunya untuk belajar. Namun Van mengeluh, karena menurutnya belajar setelah bekerja seharian adalah hal yang tidak masuk akal. Esparda menjelaskan bahwa itu tidak benar. Mengatakan bahwa belum pernah ada orang yang mati karena belajar. Namun Orto tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Ia segera meminta maaf karena mengganggu, dan memberitahukan bahwa mereka menemukan pintu masuk ke dungeon yang selama ini mereka coba hindari. Mendengar hal itu, Esparda mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain segera melaporkannya ke ibu kota kerajaan. Van menyadari bahwa jika laporan itu sampai ke ibu kota, maka para petualang akan berbondong-bondong datang ke sini. Dan ayahnya juga akan mengetahui perkembangan desa yang telah ia bangun. Namun Van tetap memerintahkan Kusala untuk pergi melaporkan penemuan dungeon ke ibu kota kerajaan. Menjelaskan bahwa Kusala sangat cocok untuk tugas itu, karena Kusala adalah pengintai dalam kelompok petualangnya. Orto sebenarnya berpikir bahwa ia juga sebaiknya pergi bersama sebagai satu kelompok. Tetapi Van mengatakan bahwa Orto sebaiknya menjelajahi dungeon bersama Pluriel. Berjanji akan membayar Orto dan Pluriel dengan 1 koin emas. Mendengar itu, para petualang akhirnya membiarkan Kusala pergi sendirian, dan mengingatkannya untuk berhati-hati dalam perjalanan. Van merasa sedikit kasihan kepada Kusala, sehingga ia pun memberinya sebuah pedang mithril sebagai hadiah. Mengungkapkan bahwa ia telah menggunakan seluruh persediaan biji mithril hanya untuk membuat pedang itu. Membuat Kusala berangkat pergi dengan hati gembira. Teman-temannya pun merasa iri melihatnya, dan berharap mereka bisa bertukar posisi dengannya. Dalam perjalanan, Kusala bertemu dengan sekelompok orc yang cukup mengerikan. Namun ia berpikir bahwa mereka bukan tandingan baginya, karena pedang yang ia miliki sangatlah kuat. Sehingga ia pun dengan mudah menebas dan menghabisi para orc itu. Setelah itu, Kusala bertemu seorang gadis bernama Flamiria, yang berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Dan ia ingin mengenal Kusala lebih jauh. Kusala mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang petualang biasa. Namun Flamiria menganggap Kusala terlihat sangat terhormat dan gentleman dari cara ia bertutur kata. Flamiria kemudian bersiap melanjutkan perjalanannya, mengatakan bahwa ia sedang menuju ibu kota kerajaan. Mendengar itu, Kusala mengatakan bahwa ia juga sedang menuju ke sana. Ia pun mengajak Flamiria untuk melakukan perjalanan bersama, dan bahkan mengangkat Flamiria untuk menunggangi kudanya. Dalam perjalanan, Kusala bertanya mengapa Flamiria pergi ke ibu kota. Flamiria menjelaskan bahwa ayahnya dulu adalah seorang bangsawan tingkat baron. Tetapi ayahnya tewas dalam sebuah pertempuran, dan keluarganya kehilangan semua wilayah mereka setelah tanah mereka direbut. Flamiria sekarang ingin mencari pekerjaan di ibu kota. Namun Kusala mengatakan bahwa Flamiria sebaiknya ikut dengannya ke kota Van. Mengatakan bahwa ia bisa terus melindungi Flamiria jika bekerja di sana. Mendengar itu, Flamiria pun memutuskan untuk ikut dengannya. Kembali di kota, Van mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang setelah dungeon tersebut ditemukan. Para petualang kemungkinan besar akan membanjiri kota ini. Sehingga ia harus membangun sebuah pos terpisah, agar para petualang memiliki tempat untuk tinggal. Esparda menganggap itu sebagai ide yang bagus. Mengatakan bahwa Van sebaiknya menunjuk seorang gubernur untuk mengawasi tempat tersebut. Karena Van akan tetap tinggal di kota, akan lebih bijak jika ada seseorang yang bertanggung jawab mengawasi pos yang baru itu. Van pun menunjuk Esparda untuk posisi tersebut. Mendengar keputusan itu, Esparda mengatakan bahwa Van juga harus membentuk sebuah ordo ksatria. Sebuah perkumpulan atau organisasi ksatria yang berfungsi untuk menjaga perdamaian di pos tersebut. Van menyetujui saran itu, sehingga ia pun memilih Komandan D bersama para kesatrianya untuk menjadi ordo ksatria di kota ini. Dan mereka juga akan mendirikan ordo ksatria Esparda, yang bertugas untuk menjaga keamanan pos terdepan. Para penduduk desa kemudian membantu Van mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun pos petualang. Dan Van mengundang mereka untuk bergabung dengan ordo ksatria kota. Namun mereka mengatakan bahwa mereka sudah menandatangani kontrak dengan ordo ksatria Esparda terlebih dahulu.
Van pun terkejut karena Esparda ternyata sudah lebih dulu merekrut mereka. Tak lama kemudian, Kusala kembali ke desa. Kusala mengatakan bahwa ia sudah melaporkan keberadaan dungeon itu ke ibu kota kerajaan. Namun Van bertanya tentang siapa gadis itu. Kusala pun menjelaskan bahwa ia membawa Flamiria ke kota karena gadis ini tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Van mengatakan bahwa Flamiria dipersilakan untuk tinggal bersama mereka. Dan Flamiria kemudian menceritakan bahwa Kusala telah menyelamatkannya dari sekelompok monster orc, mengungkapkan kepada semua orang bahwa Kusala seperti seorang pahlawan legendaris. Namun pada saat itu, Van seketika panik saat melihat sekelompok pria mengerikan mulai menyerbu ke arah mereka. Berpikir bahwa mereka adalah para bandit dan penjahat. Tetapi Kusala menjelaskan bahwa mereka hanyalah para petualang dari ibu kota kerajaan. Walaupun tampang mereka sangat sangar, para petualang itu menyuruh mereka agar kembali ke desa mereka. Karena daerah di luar sini masih belum aman. Van pun menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang mengkhawatirkan keselamatan penduduk desa. Hamsin mengatakan bahwa meskipun mereka terlihat menakutkan, para petualang itu sebenarnya orang-orang yang baik. Para petualang itu kemudian meminta maaf karena telah membuat semua orang ketakutan. Namun mereka juga mengingatkan bahwa monster dungeon bisa saja tiba-tiba menyerang jika mereka berada di tempat terbuka. Mendengar itu, Van menjelaskan bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena desanya berada tepat di belakang mereka. Para petualang itu kemudian terkejut melihat desa itu, karena desa itu tampak seperti sebuah benteng raksasa. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana para penduduk desa bisa membangun pertahanan sebesar itu. Van pun memperlihatkan sihir produksinya kepada mereka, di mana ia menciptakan sebuah pagar besi secara instan. Membuat para petualang itu langsung menyadari bahwa kemampuan Van benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Komandan D muncul, mengatakan bahwa ia telah membawa bahan-bahan yang Van butuhkan. Para petualang itu ternyata mengenali Van, karena seluruh orang di ibu kota kerajaan sedang membicarakan dirinya. Namun mereka tetap memanggil Van dengan sebutan bocah, membuat Komandan D marah dan bersiap menghabisi mereka. Salah satu petualang mulai menghunuskan pedangnya. Tetapi Komandan D dengan mudah memotong pedang pria itu menjadi dua. Melihat kekuatan Komandan D, para petualang itu menyadari bahwa mereka jauh lebih lemah. Mereka pun langsung bersikap respek kepadanya. Tak lama kemudian, Orto kembali dari penjelajahannya di dungeon. Dan ia melihat bahwa Kusala juga telah kembali. Tetapi ia terkejut melihat seorang gadis bersama Kusala. Kusala pun menjelaskan bahwa ia bertemu dengan gadis itu dalam perjalanannya menuju ibu kota. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk beristirahat di penginapan. Melihat itu, Orto dan teman-temannya sangat terkejut. Tidak menyangka bahwa seekor musang seperti Kusala bisa mendapatkan seorang wanita cantik seperti Flamiria. Van mulai berpikir untuk membangunkan sebuah rumah untuk Kusala dan Flamiria. Mendengar rencana itu, Orto pun langsung jatuh dalam kesedihan. Sementara Pluriel melaporkan hasil penjelajahan dungeonnya. Ia mengatakan bahwa tidak banyak monster yang terlihat di sekitar dungeon. Tetapi di dekat pintu masuk, terdapat sebuah jurang yang sangat dalam. Van bertanya seberapa jauh lokasi dungeon itu dari kota. Pluriel pun menjelaskan bahwa perjalanan menuju dungeon memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan kereta. Dan menambahkan bahwa lingkungan di sekitar dungeon cukup ekstrim dan berbahaya. Sehingga para petualang hanya bisa membangun markas kecil di sekitarnya. Pluriel tahu bahwa Van mampu dengan mudah membangun markas besar dengan sihir produksinya. Tetapi Van tidak ingin meninggalkan kota terlalu lama. Karena itu, ia pun sengaja mengajukan beberapa permintaan bahan yang tidak masuk akal. Seperti makanan yang lezat dan orang yang banyak untuk mengawal mereka. Berharap bahwa Pluriel akan menyerah. Namun ternyata Pluriel tetap setuju. わかりました。では準備します。明日には出られるようにしますね。オルト、明日の拠点作り、バン様も一緒に行くから準備するわよ。おお、そうか。じゃあ護衛集めとくな。Keesokan harinya, Van terlihat berada di dalam kereta bersama Hamsin, di mana Hamsin mengatakan bahwa ia merasa sedikit mabuk perjalanan. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor monster troll raksasa. Para petualang pun langsung bergerak untuk menyerangnya. Mereka dengan mudah mengalahkan troll itu dan mulai merayakan kemenangan mereka. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Namun tiba-tiba, Van meminta sang kusir untuk menghentikan kereta. Di mana ia langsung terkejut ketika melihat jurang yang sangat dalam.
Tidak percaya bahwa para petualang berani melewati jembatan rapuh yang mereka buat sendiri. Van kemudian mengatakan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama. Karena jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa jatuh dan mati. Ia mulai menggunakan sihir produksinya untuk membangun jembatan yang jauh lebih kokoh. Mengatakan kepada semua orang bahwa jembatan itu aman untuk dilewati. Setelah mereka tiba di pintu masuk dungeon, Van mulai berpikir bangunan seperti apa yang bisa ia buat. Karena ruang di sekitarnya cukup sempit. Ia kemudian membangun sebuah gerbang di pintu masuk dungeon, agar para monster tidak bisa keluar dari dalam dungeon. Lalu para petualang membantu Van untuk membangun sebuah markas tempat mereka bisa tinggal. Saat bangunan itu selesai, semua orang sangat kagum dengan hasilnya. Dan saat mereka masuk, mereka menyadari bahwa tempat itu memiliki fasilitas lengkap yang mereka butuhkan untuk beristirahat. Mereka memeriksa terasnya, di mana mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Semua orang pun merasa bahwa tempat ini adalah lokasi yang sempurna untuk bersantai. Van kemudian mengatakan bahwa ia telah membangun tangki air dan penampungan air hujan di atap bangunan. Dan menjelaskan bahwa air itu tidak boleh dikonsumsi. Hanya digunakan untuk keperluan mandi dan buang air saja. Namun melihat tampang mereka, Van ragu apakah mereka benar-benar memahami penjelasannya. Setelah semuanya selesai, Van meminta Orto untuk menjaga semua orang di markas itu. Namun ia menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Ia memutuskan untuk segera kembali ke kota. Mengatakan bahwa Esparda pasti akan memarahinya jika ia tidak kembali sebelum matahari terbenam. Membuat para petualang lain menertawakan Van karena takut dimarahi. Namun pada saat itu, Arte menunjukkan kepada semua orang sebuah biji mithril yang ia temukan. Sehingga mereka pun bersorak gembira kepada Arte karena berhasil menemukannya. Malam harinya setibanya di kota, Van melihat bahwa Esparda sudah menunggunya dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun memohon bantuan kepada Orto, mengatakan bahwa ia benar-benar dalam masalah karena pergi membantu para petualang tanpa izin. Orto mencoba menjelaskan kepada Esparda bahwa merekalah yang menyebabkan Van pulang terlambat. Namun Esparda menolak untuk mendengarkan penjelasan itu dan menyeret Van pergi. Keesokan harinya, terlihat Van dan Arte sedang berjalan-jalan di sekitar kota. Arte berpikir bahwa semua orang pasti merasa bahagia tinggal di tempat ini. Van bertanya kepada Arte apakah Arte juga ingin tinggal di sini. Dan bertanya apakah ada yang Arte inginkan untuk dirinya sendiri. Arte pun dengan spontan menjawab bahwa ia ingin menikah dengan Van. Namun setelah menyadari apa yang baru saja ia katakan, ia langsung merasa sangat malu karena mengatakannya dengan keras. Namun ia menyadari bahwa Van tampak senang mendengar jawabannya. Tak lama kemudian, Bel dan Rango kembali dari ibu kota kerajaan. Mereka memberitahu Van bahwa mereka berhasil mendirikan perusahaan dagang mereka. Bel dan Rango pun kemudian menyerahkan koin platinum hasil penjualan material naga kepada Van. Van segera menyerahkan uang itu kepada Til. Tetapi Til menjadi sangat gugup, karena ini adalah pertama kalinya ia memegang uang sebanyak itu. Selain itu, Rango juga memberikan hadiah kepada Van. Memperlihatkan sebuah panah crossbow model terbaru dari ibu kota kerajaan. Yang mampu menembakkan hingga 10 anak panah secara beruntun. Melihat itu, Van pun berpikir bahwa desain crossbow itu bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan balistanya. Setelah memeriksa senjata itu dengan lebih teliti, Van mencoba membuat kopiannya menggunakan sihir produksi. Namun percobaan itu tidak berhasil. Arte terkejut, karena ini adalah pertama kalinya ia melihat Van gagal melakukan sesuatu. Van mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sering gagal dalam berbagai hal. Dan menurutnya ia tidak memiliki keistimewaan lain selain sihir produksinya. Namun Arte mengatakan bahwa Van juga memiliki bakat dalam berpedang dan dalam belajar. Sedangkan ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki keahlian apapun. Van sendiri tidak terlalu yakin bahwa ia benar-benar berbakat. Lalu mengatakan bahwa ia bisa memperkenalkan Arte kepada 2 monster yang bisa membantu Arte menjadi orang yang hebat seperti dirinya. Van kemudian bertanya tentang bakat sihir yang Arte miliki. Namun mendengar pertanyaan itu, Arte tampak terluka secara emosional. Seolah-olah pengalaman masa lalunya kembali teringat. Melihat itu, Til mengatakan kepada Arte bahwa ia tidak perlu menceritakannya jika ia tidak mau. Arte mengungkapkan bahwa ia memiliki sihir boneka marionet, yaitu sihir boneka yang bisa digerakkan dengan tali sihir. Van mengetahui bahwa bangsawan menganggap sihir itu tidak berguna, sama seperti sihir produksi miliknya. Namun Van tetap meminta Arte untuk memperlihatkannya. Mengatakan bahwa sihir Arte sebenarnya sangatlah langka di dunia ini. Ia kemudian membuatkan sebuah boneka untuk Arte.
Arte pun memperlihatkan kekuatan sihirnya, mengendalikan boneka itu. Van kemudian mengatakan bahwa sihir Arte memiliki potensi yang tidak terbatas. Dan Till menyarankan agar Arte mengadakan sebuah pertunjukan untuk para penduduk desa. Van sempat berpikir untuk membuat boneka khusus dari biji mithril yang langka. Tetapi Arte merasa bahwa sihirnya tidak cocok untuk dipamerkan kepada orang lain. Van mulai menceritakan bagaimana semua orang dahulu juga meremehkannya karena sihir produksinya yang dianggap tak berguna. Tetapi ia akhirnya berhasil membawa kebahagiaan bagi semua orang di kota ini menggunakan sihirnya. Karena itu, Van yakin bahwa orang-orang juga pasti akan menikmati sihir Arte. Malam harinya, terlihat semua penduduk kota berkumpul, dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Van pun menjelaskan kepada mereka bahwa Arte akan menampilkan pertunjukan menggunakan sihirnya. Membuat mereka penasaran apa yang bisa Arte lakukan. Tak lama kemudian, Arte mulai mengendalikan bonekanya. Beberapa orang langsung mengenali jenis sihir itu, di mana ternyata sihir marionet pernah digunakan untuk menyerang keluarga kerajaan di masa lalu. Sehingga beberapa penduduk mulai merasa khawatir dan takut melihatnya. Arte teringat bagaimana selama ini, ia selalu dipandang buruk karena sihirnya. Namun Van membantu menenangkannya, sehingga ia pun berhasil menguasai emosinya kembali. Ia menampilkan pertunjukan yang sangat indah, mengendalikan boneka itu menari dengan sangat anggun. Membuat para penduduk sangat terkesan dengan pertunjukan itu. Bersorak dan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Arte pun segera memeluk Van. Berterima kasih karena Van telah membantunya menyadari bahwa dirinya tidaklah gadis plenger yang tidak berguna. Keesokan harinya, Hamsin datang membawa laporan. Mengatakan bahwa sebuah kereta dengan lambang keluarga kerajaan sedang mendekati kota. Van pun segera pergi untuk menemui mereka. Ia melihat Mara telah tiba. Dan Mara menanyakan bagaimana keadaan Van selama ini. Van menjelaskan bahwa hubungannya dengan Arte menjadi semakin dekat. Membuat Mara terkejut melihat perubahan Arte yang signifikan dalam waktu singkat. Van pun menjelaskan bahwa ia telah membantu Arte agar lebih percaya diri dengan sihirnya. Setelah itu, Mara memperkenalkan Van kepada Raja Dino. Dan Raja Dino secara resmi menganugerahkan gelar bangsawan Baron kepada Van. Mengatakan bahwa Van harus menjadi seorang bangsawan yang membawa manfaat bagi negeri ini. Raja Dino juga menjelaskan bahwa ia datang secara langsung karena insiden naga itu. Dan sang raja ingin mendengar sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Meminta Van untuk menceritakan semuanya dengan jujur. Van menyetujui permintaan sang raja. Tetapi ia meminta agar sang raja berpikiran terbuka dan mendengarkan baik-baik apa yang ia katakan. Karena beberapa hal yang akan ia tunjukkan mungkin terdengar mustahil bagi sang raja. Van kemudian mulai mengajak Raja Dino berkeliling desa. Sambil menjelaskan bagaimana ia membangun tembok pertahanan, serta bagaimana para penduduk mempertahankan kota ini dengan menggunakan balista mereka. Raja Dino lalu bertanya kepada kanselirnya yang bernama Aperta mengenai pendapatnya. Aperta mengatakan bahwa balista biasanya memiliki jangkauan yang terbatas, dan juga cukup merepotkan untuk digunakan. Namun Van meminta Hamsin untuk memperlihatkan kemampuan balistanya. Balista itu pun langsung menembakkan 2 proyektil panah secara beruntun, yang langsung menciptakan ledakan dahsyat di area hutan. Melihat itu, Raja Dino langsung terkesan. Mereka kemudian melihat Van menjelaskan detail senjata itu seolah-olah dia yang membuatnya. Mereka pun bertanya apakah Van yang membuatnya. Van mengakui bahwa memang dialah yang membuatnya. Sang Raja dan Aperta berkata bahwa Van pasti berbohong. Namun Van menyatakan bahwa ia sama sekali tidak berbohong. Aperta kemudian bertanya siapa yang telah membangun desa dengan seluruh benteng yang tinggi dan kokoh itu. Van menjelaskan bahwa ia sendiri yang bekerja keras membangun semua hal di sini. Dan para penduduk desa yang membantunya mengumpulkan material yang ia butuhkan. Aperta bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun tembok itu. Van menjawab bahwa semuanya hanya memakan waktu 4 bulan saja. Mendengar jawaban itu, sang raja dan Aperta menjadi sangat kebingungan. Menganggap itu mustahil, karena seharusnya pekerjaan sebesar itu memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya. Melihat kebingungan mereka, Mara menyarankan agar Van menunjukkan yang lainnya. Saat mereka berjalan di kota, para penduduk menyapa Van dengan ramah. Dan Aperta terkejut melihat Van memperbolehkan para penduduk bersikap santai kepadanya, meskipun ia adalah penguasa mereka. Ketika mereka tiba di danau, sang raja dan Aperta terkejut melihat para duyung yang sedang bersantai. Karena duyung adalah makhluk yang sangat luar biasa langka di dunia ini. Sehingga pemandangan itu membuat mereka semakin terkejut.
Fan kemudian memutuskan untuk memperlihatkan bagaimana ia membuat tembok. Pertama, Fan meminta Esparda untuk mengangkat tanah menggunakan sihir elemen tanahnya. Setelah itu, ia menggunakan sihir produksinya untuk mengubah tanah itu menjadi struktur tembok yang kokoh. Menjelaskan bahwa itu adalah cara ia membangun tembok desa. Setelah demonstrasi itu, mereka beristirahat di sebuah rest area. Vesta kemudian bertanya siapa sebenarnya Raja Dino. Fan menjelaskan bahwa Raja Dino adalah pemimpin tertinggi bagi para manusia di kerajaan ini. Mendengar itu, Vesta memutuskan untuk memberikan penghormatan kepada Raja Dino. Ia memperkenalkan dirinya kepada Raja Dino, lalu memberikan sebuah hadiah sebagai tanda persahabatan. Namun mereka terkejut ketika melihat hadiah itu, karena hadiahnya adalah batu orikalsum, logam legendaris yang dikenal sebagai logam kesukaan para dewa. Aperta mengatakan bahwa sebuah pedang yang dibuat dari logam itu bisa bernilai lebih dari 100 koin platinum. Namun Raja Dino berpikir bahwa nilainya bahkan bisa lebih tinggi dari itu. Saat mereka berdebat, Fan diam-diam menggunakan sihir produksinya untuk mengubah batu itu menjadi sebuah pedang, lalu mencoba menyembunyikan pedang yang baru saja ia buat. Namun Raja Dino meminta Fan untuk menunjukkan semuanya dengan jujur, dan berjanji akan mengabulkan permintaan Fan. Mendengar itu, Fan mengajukan satu permintaan, meminta agar ia diizinkan untuk tetap tinggal di kota ini, dan tidak pernah dipindahkan ke tempat lain apapun yang terjadi. Sang Raja merasa permintaan itu cukup aneh, karena meskipun Fan memiliki status rendah di ibu kota kerajaan, ia tetap akan diperlakukan dengan baik di sana. Namun Fan menjelaskan bahwa ia ingin tetap tinggal di sini dan melindungi para penduduk kota, karena menurutnya itulah tugas seorang penguasa sebuah wilayah. Raja Dino merasa sayang jika bakat luar biasa yang Fan miliki hanya digunakan di desa terpencil. Namun Fan justru merasa senang jika ia tetap berada di sini, sehingga ia bisa terus menikmati kehidupan santainya di kota ini. Setelah itu, Raja Dino bersiap untuk kembali ke ibu kota. Namun tiba-tiba, sebuah peringatan bahaya dari menara pengawas terdengar, di mana terlihat seekor wyvern terbang ke arah mereka. Fan pun segera memerintahkan semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Mereka menyadari bahwa wyvern itu dikendalikan oleh seorang penyihir, dan Raja Dino menduga bahwa makhluk itu berasal dari kerajaan Yeleneta. Tetapi ia memperingatkan semua orang agar tetap berhati-hati, karena kemungkinan besar ada pasukan lain yang bersembunyi di sekitar mereka. Fan menyadari bahwa panah balista tidak akan bisa menjangkau wyvern itu, karena makhluk itu terbang terlalu tinggi. Karena itu, Fan berpikir bahwa sudah waktunya untuk menguji prototipe senjata barunya. Di sisi lain, terlihat seorang pangeran kerajaan Yeleneta bernama Unimog memimpin pasukannya menuju desa Fan. Diketahui bahwa Pangeran Unimoglah yang mengirim wyvern dan penyihirnya untuk mengintai wilayah itu. Namun ia tidak percaya bahwa ia ditugaskan hanya untuk menyerang sebuah desa terpencil antah berantah. Ia berpikir bahwa penyerangan ini akan menjadi tugas yang sangat mudah. Namun ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat desa itu telah berubah menjadi benteng yang sangat besar. Melihat itu, para prajuritnya pun mulai panik. Namun Unimog mengatakan bahwa benteng itu pasti hanyalah sebuah ilusi murahan. Karena menurutnya, mustahil desa ini bisa membangun benteng sebesar itu di wilayah terpencil. Dan ia memerintahkan pasukannya untuk langsung menyerang. Para prajuritnya pun mulai menghantam gerbang benteng dengan alat pendobrak. Namun semua usaha mereka benar-benar tidak berguna. Dari atas tembok, Fan bertanya mengapa para ksatria dari kerajaan Yeleneta berada di wilayahnya. Unimog bertanya bagaimana ia bisa mengetahui bahwa mereka berasal dari kerajaan Yeleneta. Namun Fan dengan santai mengungkapkan bahwa ia sebenarnya hanya asal sebut. Dan Fan senang karena Unimog telah mengakuinya sendiri. Unimog bertanya-tanya bagaimana Fan bisa mengubah desa itu menjadi sebuah benteng raksasa. Fan pun menjelaskan bahwa ia membangun semuanya bersama para penduduk desa. Namun Unimog tidak mempercayai penjelasan itu. Ia lalu memerintahkan wyvernnya untuk menyerang. Namun sebelum wyvern itu mendekat, para penduduk desa langsung menembakkan senjata prototipe mereka. Melepaskan ratusan shuriken secara sekaligus, yang langsung menjatuhkan wyvern itu dari langit. Membuat Aperta benar-benar terkejut melihat kekuatan senjata itu. Dan para ksatria Unimog langsung menyerah. Tetapi Unimog menolak untuk menyerah begitu saja. Mara pun menakut-nakuti Unimog dengan melesatkan panah balista ke arahnya. Mengatakan bahwa tembakan berikutnya tidak akan meleset. Mendengar ancaman itu, ia pun akhirnya menyerah. Aperta merasa sangat terkesan dengan kejadian itu.
Tetapi ia menjadi bingung mengapa Markuis Jalpa tega mengusir Van yang memiliki bakat sehebat ini. Raja Dino menjelaskan bahwa alasannya adalah karena sihir produksi milik Van dianggap tidak berguna. Namun ia berpikir bahwa mereka harus meninjau kembali penelitian mereka tentang bakat sihir. Karena tidak ada yang pernah membayangkan bahwa sihir produksi yang biasanya dianggap lemah bisa menjadi sangat luar biasa kuat. Setelah itu, Mara menginterogasi Unimog. Dan Unimog mengungkapkan bahwa kerajaan Yeleneta sebenarnya sudah lama berencana menyerang desa ini. Karena mereka menganggap desa ini sebagai target yang mudah. Aperta bertanya apakah Yeleneta juga berencana menyerang wilayah lain. Unimog pun mengungkapkan bahwa pasukan lain telah dikirim untuk menyerang kota Skudet. Dan ternyata itulah target utama mereka yang sebenarnya. Mara pun segera melaporkan informasi itu kepada Raja Dino. Dan Aperta menyarankan agar Raja Dino segera kembali ke ibu kota. Karena mereka harus mengirim pasukan ksatria untuk mempertahankan kota Skudet. Raja Dino ingin meminta bantuan Van dalam pertahanan. Namun Van menjelaskan bahwa ia tidak bisa ikut, karena ia tidak bisa meninggalkan desanya yang masih dalam tahap pembangunan. Mendengar itu, Mara mengatakan bahwa Van seharusnya menerima permintaan raja. Karena melindungi kerajaan adalah tugas seorang bangsawan. Setelah mempertimbangkannya, Van pun akhirnya setuju untuk ikut membantu. Namun mengatakan bahwa ia ingin mengatur pasukannya sendiri. Setelah itu, Van meminta Esparda untuk melindungi desa selama ia pergi, dan memerintahkan Komandan Day untuk ikut bersamanya. Ia meminta yang lain untuk tetap tinggal, karena misinya kali ini terlalu berbahaya. Namun mereka semua membujuk Van agar mengizinkan mereka untuk ikut serta. Melihat anggota yang ia miliki, Van bertanya-tanya apakah orang-orang di ibu kota akan menganggap pasukan mereka cukup kuat. Pada saat itu, kelompok petualang Orto datang, menawarkan diri untuk ikut melindungi Van. Mendengar itu, Van meminta Orto untuk menghubungi petualang lainnya. Berjanji akan memberikan hadiah yang besar jika mereka ikut membantu. Orto pun yakin bahwa pasti akan banyak petualang lain yang akan bersedia bekerja sama. Van kemudian mengatakan bahwa ia membutuhkan Kusala sebagai pengintai. Awalnya, Kusala tampak tidak tertarik dengan peran itu. Namun Van mengatakan bahwa jika Kusala tidak menerimanya, ia tidak akan diundang ke pesta barbeque. Mendengar itu, Kusala langsung berubah pikiran dan setuju untuk menjadi pengintai. Pada saat itu, Mara menjelaskan bahwa ia harus kembali ke wilayah bangsawan Ferdinand untuk melapor terlebih dahulu. Berjanji bahwa ia akan segera menuju kota Skudet setelahnya. Mara juga bertanya senjata apa yang akan Van bawa dalam pertempuran nanti. Van mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin membawa semua senjata ciptaannya. Tetapi ia sadar bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, mengingat ukuran balistanya yang sangat besar. Pada saat itu, Arte menawarkan diri, mengusulkan agar mereka memanfaatkan sihir marionet miliknya. Beberapa saat kemudian, terlihat Van telah mengumpulkan seluruh pasukannya, menjelaskan bahwa misi utama mereka adalah melindungi kota Skudet. Namun Van juga mengatakan agar mereka tidak perlu khawatir, karena ia akan memastikan bahwa mereka semua bisa kembali dengan anggota tubuh yang lengkap. Sementara itu, Markuis Jalpa menerima kabar bahwa kota Skudet sedang diserang. Namun ia berpikir bahwa kota itu tidak akan mudah jatuh, karena kota itu dikenal sebagai benteng yang sangat sulit ditembus. Ia memerintahkan pelayannya untuk segera mengumpulkan pasukannya. Sang pelayan bertanya apakah mereka juga perlu meminta bantuan Van untuk mengirimkan pasukan, mengingat bahwa desa Van berada tidak jauh dengan kota Skudet. Namun Jalpa dengan sinis mengatakan bahwa desa milik Van sangat miskin, sehingga desa itu tidak mungkin memiliki pasukan. Sang pelayan mengatakan bahwa menurut para pedagang yang datang dari ibu kota kerajaan, Van kini telah diangkat menjadi seorang baron setelah mengalahkan seekor naga. Namun Jalpa merasa hal itu mustahil, karena Van bahkan tidak bisa menggunakan sihir elemental untuk membunuh seekor naga. Dan ia memerintahkan pelayannya untuk mempercepat persiapannya, karena mereka harus segera berangkat menuju kota Skudet. Beberapa jam kemudian, saat Jalpa tiba di gerbang selatan kota Skudet, ia melihat bahwa kota itu sudah jatuh. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk berkumpul kembali dan mengatur ulang formasi. Namun tiba-tiba, para Wyvern menyerang mereka dari udara, menjatuhkan beberapa bom menggunakan senjata baru mereka. Pada saat itu, seekor Wyvern tiba-tiba melesat ke arah Markuis Jalpa. Ia pun berpikir bahwa ini adalah akhir hidupnya. Tetapi Wyvern itu tiba-tiba justru terbang menjauh, membuat Jalpa bingung mengapa musuh tidak menghabisinya. Adegan kemudian berpindah ke gerbang barat kota Skudet, di mana boneka marionet milik Arte menebas para Wyvern yang mendekat. Melihat itu,
pasukan ksatria kerajaan Yeleneta mulai panik. Van sangat terkesan melihat kekuatan sihir Arte. Sementara yang lain terkejut mengetahui bahwa pasukan Yeleneta berhasil menembus gerbang selatan. Mereka pun yakin bahwa para ksatria Skudet saat ini pasti terpaksa mundur. Van sebenarnya tidak ingin bertindak terlalu jauh. Tetapi ia berpikir bahwa ia bisa mengalihkan perhatian musuh agar para ksatria Skudet di gerbang selatan dapat mundur dengan aman. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengulur waktu. Pada saat itu, pasukan musuh akhirnya menemukan posisi Van. Hamsin segera menjatuhkan beberapa musuh dengan serangannya. Dan Komandan D segera memerintahkan para ksatria untuk menyerang maju. Para pemanah musuh sudah bersiap untuk menyerang mereka. Tetapi para petualang muncul dari belakang dan menghabisi mereka dengan cepat. Pada saat itu, seekor wyvern menyerang langsung ke arah Van. Namun Arte segera melindungi Van menggunakan bonekanya. Melihat kekuatan mereka, pasukan Yeleneta menyadari bahwa kelompok Van sangat berbahaya. Sehingga semua ksatria Yeleneta yang berada di gerbang selatan mulai bergerak menuju gerbang barat. Dengan itu, Van merasa bahwa ia sudah berkontribusi cukup banyak dalam perang ini. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Orto mengatakan bahwa mereka sebenarnya bisa memenangkan pertempuran ini. Namun Van menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan semua orang kembali dengan selamat tanpa adanya satupun korban. Jadi mereka harus mundur selagi masih sempat. Sementara itu di sebuah kota yang berdekatan dengan kota Skudet, Marquis Jalpa memerintahkan kaptennya untuk mengatur ulang formasi para ksatrianya. Mengatakan bahwa ia ingin merebut kembali kota Skudet. Ia juga merasa bersyukur, mengungkapkan bahwa sungguh sebuah keajaiban karena mereka bisa kembali hidup-hidup. Tak lama kemudian, Mursia, kakak tertua Van, datang menunggangi kuda bersama pasukannya. Dan Jalpa langsung memarahinya karena datang terlambat. Pada saat itu, Raja Dino juga muncul dan bergabung dengan mereka. Lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Skudet. Jalpa menjelaskan bahwa Skudet telah jatuh di tangan Yeleneta. Karena pasukan mereka tidak mampu melawan senjata baru milik Yeleneta. Menjelaskan bagaimana mereka bisa selamat, yaitu karena para wyvern di gerbang selatan tiba-tiba beralih menuju ke gerbang barat. Raja Dino pun mengungkapkan bahwa itu terjadi karena bala bantuan yang dipimpin oleh Van. Membuat Jalpa tidak percaya mendengar itu. Raja Dino menjelaskan bahwa Van telah mendapatkan gelar bangsawan setelah membangun desanya dan mengalahkan seekor naga. Jalpa masih berpikir bahwa hal itu mustahil. Karena menurutnya sihir produksi milik Van tidak berguna. Namun Aperta menjelaskan bahwa Jalpa salah. Dan Mursia merasa senang mengetahui bahwa Van baik-baik saja. Malam harinya, Komandan D bertanya kepada Van tentang rencana mereka selanjutnya. Van menyadari bahwa kota Skudet akan menjadi ancaman bagi mereka jika kota itu tidak direbut kembali. Namun Arte tidak ingin Van kembali pergi berperang. Van menjelaskan bahwa mereka harus membantu sekutu mereka. Pada saat itu, ia mendapatkan sebuah ide. Mengatakan bahwa mereka bisa mendukung pertempuran dengan mengirimkan senjata ke medan perang. Ia pun kemudian menciptakan sebuah ketapel besar. Menjelaskan bahwa ia berencana mengirim sekitar 20 unit ketapel kepada sekutu mereka. Namun ia menyadari bahwa akan sangat sulit untuk mengangkut senjata sebesar itu. Karena itu, Van memutuskan bahwa lebih baik membuatnya langsung di lokasi pertempuran. Keesokan harinya, Van menuju ke sebuah kota terdekat. Dan di sana, ia bertemu dengan ayahnya. Jalpa langsung bertanya bagaimana bisa Van mengalahkan seekor naga. Jalpa menjelaskan bahwa biasanya dibutuhkan satu pasukan besar yang berisi 1000 ksatria kuat untuk menumbangkan seekor naga. Van menjawab bahwa ia menjatuhkan naga itu menggunakan balista. Namun tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Mara kemudian melangkah maju. Mengatakan kepada Jalpa bahwa Jalpa tidak akan percaya kemampuan Van sebelum melihatnya sendiri. Karena itu, Mara meminta Van untuk membuat sebuah balista sekarang juga. Van mengatakan bahwa ia sekarang memiliki sesuatu yang bahkan lebih baik dari itu. Dan mengatakan bahwa ia bisa menjual senjata itu kepada mereka dengan harga yang menarik. Tak lama kemudian, mereka menghadiri sebuah pertemuan bersama Raja Dino dan beberapa bangsawan lainnya. Di mana sang raja menjelaskan bahwa mereka harus merebut kembali kota Skudet. Aperta menjelaskan kepada semua bangsawan tentang senjata baru milik kerajaan Yeleneta. Raja Dino berpikir bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka tidak menemukan cara untuk melawan senjata itu.
Aperta bertanya kepada Van apakah ia memiliki strategi. Van pun menjelaskan bahwa mereka harus menghancurkan para Wyvern sebelum makhluk itu menjatuhkan bom mereka. Mendengar itu, para bangsawan lain menganggap strategi Van sangat konyol. Namun berbeda dengan mereka, sang raja justru percaya bahwa Van bisa membuat strategi itu berhasil. Karena itu, ia pun meminta Van untuk ikut bertempur di garis depan bersama para prajurit. Namun Van meminta agar ia diizinkan hanya mendukung mereka dari garis belakang. Mengatakan bahwa ia tidak ingin terluka. Mendengar itu, para bangsawan lain menganggap Van egois. Dan Jalpa memerintahkan Van untuk sadar akan posisinya. Mengingatkan bahwa Van hanyalah seorang penguasa di sebuah desa terpencil. Namun Van menjelaskan bahwa mereka tidak memahami betapa sulitnya berada di posisi dirinya. Van menjelaskan bahwa ia tidak pernah menerima sedikitpun bantuan dan dukungan bahkan dari keluarganya sendiri. Karena itu, ia harus bekerja keras sendirian untuk membangun dan mengembangkan desanya. Namun ia khawatir bahwa desanya juga bisa saja jatuh jika kerajaan Yeleneta menyerangnya saat ia sedang pergi. Para bangsawan lain berpendapat bahwa musuh tidak mungkin repot-repot untuk menyerang desa terpencil milik Van. Namun Aperta mengatakan bahwa pasukan Yeleneta memang sebelumnya sudah pernah mengirim para ksatria untuk menyerang desa Van. Dan memperingatkan bahwa kerajaan Yeleneta kemungkinan besar akan mencoba menaklukkan semua wilayah yang berada di perbatasan mereka. Van menjelaskan bahwa ia tidak boleh sampai terluka, karena ia masih harus melindungi desanya. Namun bangsawan Ferdinand, ayah Arte, bertanya kepada Van apakah ia mampu menghadapi senjata baru milik pasukan Yeleneta. Van mengatakan bahwa ia yakin bisa melakukannya, dan menjelaskan bahwa ia akan segera menyiapkan balista dan ketapel dalam jumlah yang besar. Mendengar itu, Jalpa mengatakan bahwa Van tidak memiliki cukup waktu untuk membuat semua itu. Van pun memutuskan untuk langsung menunjukkan kekuatannya. Ia mulai menggunakan sihir produksinya untuk menciptakan ketapel dan balista. Membuat semua orang terkejut melihat Van benar-benar mampu membuatnya secara instan. Namun Jalpa terlihat tidak terkesan sama sekali, karena menurutnya senjata-senjata itu hanyalah sampah yang tak berguna di medan perang. Van menjelaskan bahwa ketapel itu dapat meluncurkan shuriken dalam jumlah besar, yang bisa mereka gunakan untuk menjatuhkan para Wyvern. Ia mengakui bahwa strategi itu memang tidak menjamin kemenangan, tetapi setidaknya memberi mereka peluang untuk melawan musuh. Tak lama kemudian, Til datang untuk menjemput Van. Dan pada saat yang sama, Arte melihat ayahnya berada di sana. Namun saat melihat ayahnya, Arte teringat kembali bagaimana keluarganya selalu memperlakukannya dengan dingin. Ayah Arte mengatakan bahwa ia sedang sibuk mempersiapkan perang. Jadi mereka bisa berbicara nanti setelah semuanya selesai. Setelah mengatakan itu, ayah Arte pun langsung pergi. Van menyadari bahwa Arte tampak sedih. Ia pun menyuruh Arte beristirahat jika ia merasa tidak enak badan. Lalu memerintahkan Til untuk menjaga Arte. Setelah itu, Van menjelaskan rencana pertempuran kepada pasukannya. Ia mengatakan bahwa Hamsin akan memimpin unit artileri, karena ketapel yang mereka siapkan akan menjadi kunci untuk mengalahkan para Wyvern. Komandande dan Orto pun dengan sukarela bertugas melindungi unit artileri itu. Mara kemudian berpendapat bahwa era para penyihir elemental mungkin sudah berakhir. Karena pasukan Yeleneta berhasil merebut kota Skudet dengan menggunakan senjata peledak baru mereka. Namun ia juga yakin bahwa Van mampu mengalahkan mereka. Beberapa jam kemudian, semua orang akhirnya bersiap untuk merebut kembali kota Skudet. Marquis Jalpa pun mulai memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Sementara Van mengingatkan teman-temannya agar tetap mengikuti rencana yang sudah disusun. Di sisi lain, komandan pasukan Yeleneta yang bernama Buses berpikir bahwa musuh akan memecah pasukan mereka untuk menghancurkan tembok benteng. Karena itu, ia pun memerintahkan para pemanah untuk menembakkan panah mereka. Namun Komandande segera memerintahkan para ksatria untuk mengangkat perisai yang dibuat oleh Van. Perisai itu berhasil menahan semua anak panah musuh, membuat Buses tidak percaya melihatnya. Namun ia segera memerintahkan para penyihirnya untuk menyerang dengan sihir. Para penyihir itu menembakkan puluhan panah sihir secara sekaligus. Para prajurit mulai kesulitan menahannya, di mana mereka menyadari bahwa perisai mereka sebentar lagi akan hancur. Komandan Yeleneta mulai berpikir bahwa musuh akan segera dikalahkan. Namun di bawahnya tiba-tiba bergetar, dan ia menyadari bahwa gerbang benteng sedang diserang. Saat melihat ke arah gerbang, ia melihat Marquis Jalpa dengan para penyihir elemental di sisinya, di mana mereka terus menghantam gerbang dengan serangan sihir. Buses pun menyadari bahwa pasukan yang berada di depan hanyalah pengalih perhatian. Pada saat itu,
Ferdinand dan Jalpa mulai menggabungkan kekuatan sihir mereka. Dan mereka berhasil meledakkan gerbang benteng itu hingga terbuka lebar. Melihat kekuatan itu, Van menyadari bahwa sihir mereka benar-benar berada di tingkat yang sangat tinggi. Para prajurit kemudian menyerbu masuk ke dalam benteng. Namun mereka langsung berhadapan dengan para ksatria elit Yeleneta. Pertempuran sengit pun terjadi. Dan pasukan kerajaan kesulitan mempertahankan posisi mereka. Melihat situasi itu, Mara membuka jalan dengan serangan sihirnya. Membuat pasukan mereka maju lebih jauh lagi, sehingga para petualang bisa ikut menyerang dan menjatuhkan para ksatria Yeleneta. Buses menyadari bahwa mereka sebentar lagi akan kalah. Karena itu, ia pun memanggil para Wyvern, yang langsung bersiap menjatuhkan bom mereka dari udara. Melihat itu, Hamsin langsung memerintahkan unit artileri untuk menembakkan ketapelnya. Ribuan shuriken pun melesat ke udara, dan berhasil menghantam para Wyvern itu, membuat mereka terjatuh menghantam tanah. Van merasa lega karena rencananya berhasil. Namun ia kemudian menyadari bahwa salah satu Wyvern masih hidup. Dan ukuran Wyvern itu jauh lebih besar dibanding Wyvern yang lain. Orto dan Kusala segera menyerang Wyvern itu. Tetapi serangan mereka sama sekali tidak berpengaruh. Meski begitu, mereka terus menyerang. Dengan tujuan agar menahan pergerakan Wyvern itu. Sementara itu, Hamsin memerintahkan unit artileri untuk menembakkan balista ke arah Wyvern itu. Puluhan panah balista pun menembus sayap Wyvern itu. Pada saat yang sama, Mara meluncurkan bola api raksasa yang meledakkan makhluk itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan itu, Komandan D segera melesat ke depan untuk memberikan serangan terakhir, menghabisi Wyvern itu sepenuhnya. Para prajurit pun bersorak gembira karena semua Wyvern akhirnya berhasil dimusnahkan. Dan Ferdinand mulai menyadari bahwa Van sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, melihat situasi yang tidak lagi menguntungkan, Buses bersiap untuk kabur. Namun Orto dan Kusala menghadangnya. Ia pun menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Setelah pertempuran selesai, Marquis Jalpa meninggalkan kota Skudet. Murcia bertanya kepada Jalpa mengapa ia tidak mau berbicara dengan Van. Jalpa pun mengakui bahwa keyakinannya selama ini ternyata salah. Sementara itu, Van berterima kasih kepada teman-temannya karena telah membantunya memenangkan pertempuran. Tak lama kemudian, kelompok Orto kembali dengan membawa Komandan Yeleneta yang telah ditangkap. Dan Mara pun melangkah maju untuk menginterogasinya. Dari interogasi itu, Mara mengetahui bahwa rencana kerajaan Yeleneta adalah melakukan serangan dari 3 arah sekaligus. Van menyadari bahwa 2 target serangan itu adalah desanya dan kota Skudet. Ia pun bertanya di mana target ketiga kerajaan Yeleneta. Mara mengungkapkan bahwa target terakhir mereka adalah kota Solo. Mendengar hal itu, Arte langsung khawatir, karena wilayah itu adalah tempat asalnya. Arte mengatakan kepada Van bahwa ia harus kembali ke sana. Van berkata bahwa itu sangat berbahaya. Tetapi Arte bersikeras untuk tetap pergi. Van pun menawarkan untuk pergi bersamanya. Namun Arte menolaknya, karena ia tidak ingin terus bergantung kepada Van. Mengatakan bahwa ini adalah urusan keluarganya sendiri. Van sadar bahwa jika ia sendiri yang menyelamatkan wilayah bangsawan Ferdinand sebagai seorang penguasa wilayah kecil, hal itu bisa membuat ayah Arte akan kehilangan kedudukan dan wilayahnya. Melihat itu, tim petualang Orto pun menawarkan diri untuk pergi bersama Arte sebagai bantuan. Sementara itu, serangan terhadap kota Solo ternyata sudah dimulai. Dan ketika Arte dan rombongannya tiba, Arte sangat terpukul dan langsung mengkhawatirkan keadaan ibunya. Arte segera berlari mencarinya. Tetapi pada saat itu, para Wyvern mulai menjatuhkan bom ke tengah kota. Orto berpikir bahwa mereka masih bisa membalikan keadaan pertempuran. Meminta Arte untuk mengizinkannya memimpin pasukan kecil mereka. Namun Arte mengatakan bahwa yang memimpin pengusiran pasukan Yeleneta harus seseorang dari keluarga Ferdinand sendiri. Orto pun bertanya bagaimana Arte akan menghadapi seluruh pasukan musuh. Di sisi lain, ibu dan kakak Arte menyaksikan kekacauan di tengah kota. Dan mereka berpikir bahwa situasinya sudah tidak memiliki harapan. Bahkan mereka sempat memikirkan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri, agar dapat meninggal dengan kehormatan sebagai bangsawan. Sementara itu, para prajurit Yeleneta sangat yakin akan kemenangan mereka. Namun tiba-tiba, seekor Wyvern jatuh dari langit. Pada saat itu, terlihat boneka Arte muncul dan mulai menebas para Wyvern dengan sihir marionetnya. Membuat para prajurit Yeleneta tidak percaya saat melihat para Wyvern dicincang-cincang dalam sekejap. Mereka kemudian melihat bendera keluarga Ferdinand dikibarkan oleh Arte dan kelompoknya. Dengan itu,
Para ksatria Yeleneta pun memutuskan untuk mengejar mereka terlebih dahulu. Arte mulai menyerbu ke tengah pertempuran, menebas para prajurit menggunakan bonekanya, sementara para petualang lainnya memberikan dukungan. Kusala sempat berada dalam bahaya ketika menghadapi para ksatria elit, tetapi Arte dengan cepat berhasil melindunginya. Lengan kiri boneka Arte terputus, namun boneka itu tetap mampu mengalahkan para musuh dengan mudah. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan semua ksatria Yeleneta di area itu. Namun tiba-tiba, ratusan wyvern muncul di langit, di mana komandan pasukan Yeleneta segera memerintahkan mereka untuk menyerang boneka Arte. Situasinya tampak mulai berbahaya bagi Arte, tetapi boneka kedua tiba-tiba muncul entah dari mana. Orto sangat terkejut karena Arte ternyata mampu mengendalikan dua boneka sekaligus. Namun Arte sadar bahwa cadangan mana sihir miliknya tidak akan bertahan lama, sehingga ia harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Pasukan Wyvern Yeleneta kemudian terus menyerang secara bersamaan, tetapi Arte mampu menebas mereka semua secara sekaligus. Dalam hatinya, Arte teringat bahwa ia dulu selalu menganggap dirinya sebagai seorang bangsawan yang gagal. Bahkan ia pernah memutuskan untuk tidak menggunakan sihirnya di depan siapapun lagi. Namun berkat Van, ia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Para petualang sangat kagum melihat betapa kuatnya Arte sekarang. Dengan kekuatannya itu, Arte pun berhasil menghancurkan semua wyvern seorang diri. Melihat itu, Ibu Arte bertanya-tanya siapa yang telah menyelamatkan mereka. Ferdinand kemudian datang dan menjelaskan bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah anak mereka, yaitu Arte sendiri. Mereka pun mulai menyadari betapa buruknya perlakuan mereka terhadap Arte selama ini. Namun Arte tetap kembali untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, Kusala bertanya apakah Arte akan menemui orang tuanya. Namun Arte memutuskan untuk tidak kembali, karena ia masih mengingat betapa ibunya sangat membenci sihir marionet miliknya. Setelah semuanya selesai, mereka kembali ke kota Van. Dan Van merasa sangat lega melihat Arte kembali dengan selamat. Namun ia menyadari bahwa Arte masih terlihat murung. Arte mengatakan bahwa ia merasa tidak mampu memimpin orang lain dengan percaya diri seperti Van. Van mengatakan bahwa Arte telah melakukan hal yang luar biasa. Dan ia pun menyambut Arte kembali ke rumah dengan hangat. Beberapa minggu kemudian, terlihat bahwa Van kembali memperluas dan meningkatkan kotanya. Arte merasa kagum melihat banyak bangunan baru yang telah dibuat. Van pun teringat kembali akan masa lalunya. Bagaimana ia dulu diusir oleh ayahnya sendiri karena sihir produksinya yang dianggap tidak berguna. Dan bagaimana kondisi desa itu sangat memprihatinkan saat ia pertama kali datang. Namun justru karena kejadian itulah, ia kini bisa merasakan banyak pengalaman yang berharga. Dan juga bisa bertemu dengan begitu banyak orang yang luar biasa mengagumkan. Karena itu, ia pun berjanji akan terus membuat kotanya menjadi lebih baik lagi untuk semua orang. Itulah dia guys rekap dari anime Okiraku Ryoshu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Terima kasih.